Novel Evolusi Jiwa Part 13. Edisi ke-121 hingga 130. Cerita dilanjut bersama Surah Serak. Wah, di bawah gempuran guntur dari binatang Fukui, formasi pembunuhan 5 arah bergetar hebat, dan energi rune juga tiba-tiba berkurang banyak. Dengan tingkat serangan yang mengerikan ini, jika ada beberapa lagi, formasi cahaya yang didukung oleh belasan orang sekolah seni bela diri elang langit pasti akan riyuntuh. Melihat hal itu, keempat kekuatan lain dan para prajurit di sekitarnya semuanya ragu-ragu. Lagi pula, tidak ada orang yang bodoh, dan pembentukan semacam ini menghabiskan banyak energi. Jika terlalu banyak energi yang dikonsumsi, secara alami hal itu akan memengaruhi efektivitas tempur, yang tidak akan bermanfaat untuk memasuki makam kuno nantinya. Akan tetapi, apa yang dikatakan Xie Ying tadi tepat sekali. Selama binatang buas ini belum mati, tidak seorang pun dapat memasuki makam kuno itu, apalagi memperoleh manfaat apapun. Oleh karena itu, demi manfaat keseluruhan, semua orang ragu-ragu dan akhirnya memutuskan untuk membantu. Dengung-dengungan. Seketika, kekuatan spiritual yang dahsyat tiba-tiba meletus, dan sinar cahaya kekuatan spiritual menyambar dari segala arah dan semuanya mengalir ke dalam susunan cahaya. Dengan masuknya energi, susunan cahaya raksasa yang hendak dihancurkan oleh binatang Fukui tiba-tiba meledak menjadi cahaya. Rune yang samar juga menjadi padat kembali, memancarkan fluktuasi energi yang puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya. Perangkap dan bunuh. Xie Ying tiba-tiba merasa sangat gembira. Penuh percaya diri, dia segera mengendalikan susunan cahaya untuk melindunginya. Dalam sekejap mata, boneka binatang Fu terjebak dan tidak dapat melarikan diri. Pembunuhan 5 sisi, hentikan. Teriakan dingin terdengar, dan tangan Xie Ying dengan cepat mengganti segel, mengaktifkan energi formasi yang dikumpulkan oleh ratusan prajurit. 5 pilar cahaya spiritual yang menakutkan langsung mengembun dari segala arah formasi dan melesat dengan ganas ke arah binatang Fukui. Dor. Serangkaian ledakan terdengar dahsyat. Di bawah serangan formasi yang begitu kuat, badan besar binatang Fukui tiba-tiba ditutupi dengan luka oleh 5 sinar cahaya spiritual. Namun, binatang Fukui bukanlah makhluk hidup. Meski kerusakannya begitu parah, ia bahkan tidak mengeluarkan suara kesakitan. Sebagai boneka jimat, selama inti energi dalam badan tidak rusak, ia masih memiliki kekuatan tempur yang tak terukur. Mengaum, setelah menahan gelombang serangan formasi ini, ia membuka mulutnya yang ganas, dan kekuatan guntur menyebar liar, berubah menjadi badai guntur. Kemudian badai petir itu bagaikan tornado yang menerjang dengan ganas ke arah para prajurit di sekitarnya. Tiba-tiba semua prajurit yang terperangkap dalam badai guntur itu badannya terkoyak oleh guntur yang dahsyat itu dan berteriak terus-menerus. Binatang boneka Fu ini terlalu ganas. Melihat pemandangan tragis ini, Lin Haotian menjilat bibirnya. Ekspresinya seolah-olah menunjukkan bahwa dia cukup tertarik dengan jenis binatang boneka jimat ini. Boneka jimat dari seorang master alam suci yang kuat memang luar biasa. Xie Ying mengerutkan kening, dan kesungguhan di matanya menjadi lebih intens. Kekuatan binatang Fukui benar-benar di luar dugaannya. Tak disangka, meski banyak sekali prajurit yang bergabung dan membentuk formasi penjebakan, mereka tetap tidak bisa menyingkirkannya dengan cepat. Saya ingin melihat bagaimana kalian akan bertahan terhadap gelombang serangan formasi berikutnya. Seketika, wajah tua Xie Ying menampakkan sedikit keganasan. Segel tangannya berubah dengan cepat lagi. Dalam sekejap, energi spiritual dalam formasi itu melonjak liar. Tak lama kemudian, bayangan gunung besar mengembun di angkasa, dipenuhi fluktuasi kekuatan spiritual yang mengerikan. Membunuh. Saat raungan Xie Ying terdengar, puncak raksasa yang dibentuk oleh kekuatan spiritual bergetar hebat. Kemudian, dengan kekuatan mengerikan yang cukup untuk membunuh seorang prajurit tingkat 9, tiba-tiba ia meraung ke bawah dan menghantam badan binatang Fukui dengan keras. Ledakan. Di tengah gelombang energi yang dahsyat, seluruh lembah mulai berguncang seperti gempa bumi. Lalu, debu di langit menghilang. Sebuah lubang besar yang dalam muncul di depan mata semua orang. Ratusan mata tertuju pada dasar lubang yang dalam. Namun, binatang Fukui telah hancur berkeping-keping dan hancur total. Sudah mati. Banyak prajurit segera menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Kemudian serangkaian tatapan diarahkan ke pintu masuk makam kuno yang tak jauh dari sana.
Tanpa boneka binatang jimat yang menghalangi jalan, harta karun di dalamnya akan segera dapat dijangkau. Memikirkan hal ini, mata semua orang sekali lagi dipenuhi dengan keserakahan yang membara. Ayo pergi. Xie Ying dan pasukan termasuk sekolah seni bela diri Kuang Dao tidak lagi tinggal dan bergegas ke gerbang batu makam kuno. Mengikuti dari belakang, para prajurit lainnya juga bergegas menuju pintu masuk. Tiba-tiba suasana menjadi hidup kembali. Di belakang kerumunan, Lin Haotian juga mulai bertindak. Akan tetapi, langkahnya tidak seperti orang lain yang hanya berlari maju tanpa tujuan. Dia mengunci sosok Fang Xiaoke dan Shen Wu, dan perlahan memasuki makam kuno. Setelah masuk, Lin Haotian tidak dapat menahan rasa kagumnya terhadap tata letak arsitektur di sini. Keseluruhan tata letak makam itu sangat luas, seolah-olah bagian dalam seluruh gunung itu dilubangi. Ratusan orang mengalir ke lorong itu pada saat yang sama, tanpa ada kepadatan sedikit pun. Sebab, di ujung jalan masuk ada percabangan. Puluhan lorong yang bercabang darinya mengarah ke berbagai bagian makam seperti jaring laba-laba. Mungkin untuk menghindari konflik, sekolah seni bela diri Elang Langit, sekolah seni bela diri Pedang Gila, dan tim kuat lainnya semuanya memiliki pemahaman yang sangat diam-diam dan tidak memilih rute perburuan harta karun yang sama. Bagaimanapun, kelima kekuatan itu hampir berimbang. Jika mereka bertarung di makam kuno, itu hanya akan berakhir pada situasi di mana kedua belah pihak akan menderita kerugian. Daripada itu, lebih baik kita berpisah dan saling menjauh. Adapun harta karunnya, tergantung siapa yang lebih beruntung. Saudara Wu, arah mana yang harus kita pilih? Di persimpangan, Fang Xiaoke memandang banyak lorong di depannya dan sedikit bingung sejenak. Ruang rahasia inti mungkin terletak di bagian terdalam makam. Shen Wu merenung sejenak lalu berkata, jadi kita pilih saja satu jalur dan masuk ke bagian terdalamnya. Mendengar ini, Fang Xiaoke mengangguk dan berkata, oke. Begitu saja, mereka berdua secara acak memilih lorong ketiga di sebelah kiri dan berjalan cepat. Namun saat mereka berlari memasuki lorong itu, mereka sama sekali tidak menyadari bahwa ada sosok yang tengah mengikuti mereka seperti hantu. Sosok ini tidak diragukan lagi adalah Lin Haotian. Alasan mengapa ia melaju dengan lancar sebenarnya bukan karena dua orang di depannya tidak cukup waspada. Alasannya adalah karena banyak sekali prajurit yang mencari harta karun di makam kuno tersebut. Di lorong itu, selain mereka bertiga, ada pula prajurit lainnya. Oleh karena itu, pelacakan Lin Haotian tidak pernah menimbulkan kecurigaan Fang Xiaoke dan Shen Wu. Ada banyak rumah batu tertutup di kedua sisi lorong. Pada saat ini, terlihat para pendekar yang masuk lebih dulu, dalam kelompok 3 atau 5 orang, tengah menyerang gerbang batu dengan ganas. Mereka begitu tidak sabaran dan serakah, bagaikan orang mesum yang sudah bertahun-tahun tidak berhubungan seks, lalu tiba-tiba bertemu dengan wanita telanjang dan menjadi gila. Fang Xiaoke dan Shen Wu mengabaikan hal ini selama seluruh proses. Mereka berdua berlari cepat menuju bagian terdalam dengan tujuan yang kuat. Tentu saja, Lin Haotian tidak ragu sama sekali dan selalu mengikuti dari belakang. Begitu saja, mereka bertiga berjalan silih berganti, dan suara langkah kaki terdengar tergesa-gesa di lorong itu. Semakin dalam kita masuk ke dalam lorong, semakin sedikit pula figur yang bergerak. Pada akhirnya, hanya Lin Haotian, Fang Xiaoke dan Shen Wu yang tersisa. Hah! Pria misterius itu, kenapa aku merasa dia mengikuti kita? Pada saat ini, Shen Wu akhirnya menyadari sesuatu yang tidak biasa. Langkahnya tiba-tiba melambat sedikit, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang ke arah Lin Haotian, merasa sedikit aneh. Kita sedang diikuti. Fang Xiaoke terkejut saat mendengar ini, dan dia segera melihat ke arah Lin Haotian di belakangnya. Melihat ini, Lin Haotian sudah mengantisipasi adegan ini. Dia segera berhenti, tepat di depan sebuah ruangan batu tertutup di sebelahnya. Baguslah kalau tidak ada yang memperjuangkannya di sini. Lin Haotian berpura-pura tertawa dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia segera menghunus pedang panjang berwarna hitam, dan saat cahaya dinginnya menyala, aura gelap dan dingin menyebar. Pisau ini disebut pisau giok hitam. Pedang tingkat bumi inilah yang dimenangkannya dengan bertaruh dengan pangeran kedua Yan Fengjun selama ujian di platform pembunuh fantasi di Akademi Tianyan beberapa bulan yang lalu. Pedang itu dapat memotong besi seperti lumpur. Dengan pedang berharga di tangan, Lin Haotian langsung menebas gerbang batu untuk menghilangkan kecurigaan dua orang di depannya.
Ledakan. Terdengar suara keras dan tiba-tiba terdengar retakan pada pintu batu. Energi spiritual yang kuat sekali. Lin Haotian tiba-tiba merasakan aliran energi spiritual merembes keluar dari celah itu. Seketika jantungnya berdebar kencang. Mungkinkah ada harta karun yang tersembunyi di ruang batu ini? Memikirkan hal ini, Lin Haotian tidak bisa menahan perasaan senang di dalam hatinya. Aku hanya berpura-pura, tapi tak menyangka akan mendapat keuntungan tak terduga seperti itu. Kita mungkin terlalu memikirkannya. Ayo pergi. Mata Shen Wu sedikit menyipit. Setelah mengamati Lin Haotian beberapa saat, dia tidak melihat sesuatu yang mencurigakan pada dirinya, jadi dia membawa Fang Xiaoke dan terus masuk lebih dalam. Laba-laba kecil, ikutilah. Melihat mangsanya melarikan diri, hati Lin Haotian tergerak sedikit dan dia segera memberi perintah. Pada saat ini, 8 tentakel laba-laba serigala dengan cepat merangkak ke arah 2 sosok yang berangsur-angsur menjauh. Laba-laba serigala dapat menunjukkan bentuk yang tak terlihat, jadi seharusnya tidak mudah untuk menemukannya. Mulut Lin Haotian sedikit melengkung, dan dia merasa telah mengendalikan situasi. Dengan laba-laba serigala yang mengikutinya, Lin Haotian tidak lagi terburu-buru untuk mengikutinya. Jika tidak, jika mereka menyadarinya lagi, itu pasti akan membangkitkan kecurigaan dan kewaspadaan mereka. Seketika, Lin Haotian menggunakan penglihatan Kung Fu Fly dan tatapannya kembali tertuju pada gerbang batu di depannya. Melalui celah itu, Anda samar-samar dapat melihat bahwa ada warna merah di dalamnya. Pemandangan itu bagaikan cahaya dari suatu harta karun yang muncul. Ledakan. Sambil menebak dalam benaknya, Lin Haotian langsung menebas dengan pisaunya. Saat bilah pedang itu diayunkan, gerbang batu itu tiba-tiba pecah menjadi serpihan kerikil yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh ke tanah seperti tahu. Sebuah ruangan batu yang tidak terlalu besar atau terlalu kecil sepenuhnya berada dalam pandangan Kung Fu Xiaoying. Lin Haotian melangkah masuk, hanya untuk melihat bahwa sebagian besar ruang batu itu dipenuhi batu giok, memancarkan cahaya merah. Batu giok ini seukuran telur bebek, masing-masing halus dan bulat, dan jelas kualitasnya sangat baik. Terlebih lagi, batu giok itu mengandung kekuatan spiritual api yang sangat kaya, yang memenuhi ruangan batu dengan fluktuasi energi yang membakar. Apakah ini batu Lingyang? Wajah Lin Haotian dipenuhi dengan keterkejutan. Dia menatap kosong ke arah tumpukan batu giok merah dan tak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Dilihat dari jumlahnya, batu Lingyang ini sedikitnya berjumlah puluhan ribu. Jika dikonversi ke uang, nilainya ratusan juta. Terakhir kali, ketika Lin Haotian berada di kampung halamannya di kota Tianwu, dia membunuh seorang pria tua kaya dan memperoleh 3.000 batu Lingyang. Setelah menyerap energi itu, dia langsung menerobos ke tingkat prajurit tingkat 4. Namun sekarang, dia sudah menjadi prajurit tingkat kelima. Jika dia menyerap semua batu Lingyang dalam jumlah besar ini, energi besarnya seharusnya cukup untuk memengaruhi urat spiritual ke-6. Saat pikirannya berubah, hati Lin Haotian dipenuhi dengan emosi. Setelah kejutan singkat, Lin Haotian bertindak tanpa ragu-ragu. Dia mengerahkan kekuatan mentalnya untuk membuka cincin penyimpanan, dan kemudian mulai mengumpulkan batu Lingyang di ruangan itu. Swiss, Swiss, Swiss. Dalam sekejap, batu Lingyang di rumah batu, di bawah perlindungan kekuatan spiritual, terbang seperti angin puyuh dan semuanya jatuh ke dalam ruang di dalam cincin penyimpanan. Puluhan ribu batu Lingyang, jumlah uang yang sangat besar ini tidak diragukan lagi merupakan rejeki nomplok bagi Lin Haotian, yang baru saja memasuki makam kuno. Perjalanan ini sepadan. Mata Lin Haotian merah menyala, dan dia sangat fokus mengumpulkan batu Lingyang di tanah dengan cepat. Di sebelahnya, Xiaobai melompat ke tumpukan batu Lingyang dengan penuh semangat, memakannya seperti permen, mengunyahnya dalam mulutnya. Lin Haotian tidak mempermasalahkan hal ini. Xiaobai menelan dan mengubah energi yang terkandung dalam batu Lingyang, yang memiliki efek menyehatkan. Karena ada begitu banyak batu Lingyang, bahkan jika Lin Haotian dengan cepat mengerahkan kekuatan mentalnya untuk menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan, akan sulit untuk mengumpulkan semuanya dalam waktu singkat. Dada. Pada saat ini, telinga Lin Haotian bergerak sedikit dan dia dengan jelas mendengar langkah kaki yang datang dari luar. Mendengar suara itu, hati Lin Haotian tiba-tiba hancur dan dia berbalik. Tetapi saya melihat 3 sosok berdiri di gerbang batu. Begitu ketiga orang ini muncul, wajah mereka terkejut,
dan mereka menatap kosong ketumpukan batu Lingyang di ruangan itu. Begitu banyak batu Lingyang, kita kaya kali ini. Haha. Tak lama kemudian, mereka bertiga tersadar dan tertawa gembira, wajah mereka penuh dengan keserakahan. Kemudian mereka menatap Lin Haotian dengan tatapan dingin dan senyum ganas di bibir mereka. Mereka semua kebetulan melihat adegan di mana Lin Haotian dengan cepat mengumpulkan batu Lingyang di rumah tadi. Nak, jika kau tahu apa yang baik untukmu, serahkan semua batu Lingyang. Benar sekali, mungkin kami, saudara-saudara, dapat menyelamatkan nyawamu. Ketiga pria itu jelas-jelas kaki tangan. Setelah bertukar pandang, mereka memblokir pintu dan mengancam dengan ganas. Godaan puluhan ribu batu Lingyang kualitas terbaik membuat membunuh orang dan mencuri kekayaan mereka menjadi paling memuaskan. Lin Haotian tetap acuh tak acuh. Dilihat dari aura ketiga orang itu, mereka semua berada pada level puncak prajurit level 5. Jika mereka menggabungkan kekuatan, bahkan prajurit level 6 akan kesulitan mengalahkan musuh. Namun, di mata Lin Haotian, jajaran ini sama sekali tidak cukup baik. Xiao Bai, aku serahkan padamu. Setelah mengatakan itu, Lin Haotian berbalik dengan tenang dan terus mengumpulkan batu Lingyang. Kung Fu Fly masih tergeletak santai di bahu Lin Haotian. Ia tidak akan melakukan tindakan apapun tanpa perintah dari tuannya. Adapun Xiao Bai, dia baru saja menelan begitu banyak batu Lingyang, jadi tentu saja dia harus bekerja. Kutu Kupret, beraninya kau mengabaikan kami. Melihat Lin Haotian begitu sombong, ketiga pria itu langsung menjadi geram, dan pedang panjang di tangan mereka tiba-tiba mengeluarkan aura pedang yang tajam. Mengaum. Akan tetapi, saat mereka hendak bertindak, Xiao Bai menyerbu keluar sambil meraung. Saat berlari, tudung jubah hitam di kepala binatang putih kecil itu terjatuh ke belakang, memperlihatkan wajah binatangnya yang mengerikan dan ganas. Apa? Melihat hal itu, raut wajah ketiga prajurit itu langsung berubah. Jelas, tak seorang pun menduga bahwa makhluk kecil berpakaian manusia ini sebenarnya seekor kera. Dalam kepanikan, mereka tergesa-gesa mengerahkan kekuatan spiritual dan mengayunkan pedang untuk melawan. Namun, kecepatan Xiao Bai sangat cepat sehingga hampir mustahil untuk menangkapnya dengan mata telanjang. Ledakan. Saat bayangan putih melintas, dada salah satu prajurit langsung tertusuk oleh tinju Xiao Bai. Tetapi saya melihat lubang berdarah di dada, darah mengucur keluar, dan jantungnya seakan meledak. Setelah Xiao Bai menghancurkan hati salah satu pria itu, dia tidak berhenti bergerak sama sekali. Namun kemudian ia mengulurkan kakinya yang seperti kera dan tiba-tiba mencengkeram tenggorokan orang itu. Terdengar suara krek yang keras dan laringnya langsung hancur. Melihat kedua rekannya terbunuh dalam sekejap mata, prajurit terakhir yang ketakutan malah bereaksi dengan menyerang. Pedang tajam itu menebas dengan ganas ke arah kepala Xiao Bai. Dia menuangkan seluruh kekuatan spiritualnya ke dalam pedang ini, dan pedang itu penuh dengan energi. Jika mengenai monster dengan daging dan darah, kepalanya akan jatuh di tempat. Namun, pada saat kritis ini, kepala Xiao Bai bergerak sedikit. Pedang tajam yang disertai gelombang energi spiritual itu kebetulan menebas tanduk di dahi, seketika itu juga terdengar suara seperti benturan logam. Pedang besi itu tiba-tiba hancur berkeping-keping. Melihat pemandangan ini, sang prajurit tercengang. Tak disangka, meskipun ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk menyerang dengan pedangnya, ia tidak berhasil memotong tanduk binatang itu, malah pedangnya yang patah. Tanduk binatang ini terlalu kuat. Mengaum. Tepat saat lawannya merasa ngeri, Xiao Bai meraung hebat, dan telapak tangan kera miliknya menimbulkan hembusan angin kencang dan mengenai kepalanya. Seketika kepalanya meledak seperti semangka, darah dan daging berceceran di mana-mana. Ketika orang terakhir jatuh ke tanah dan meninggal, semua batu Lingyang di rumah batu dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan Lin Haotian. Kecepatan kedua belah pihak dalam bertempur dan mundur terkoordinasi dengan sempurna. Ada pergerakan di sana, ayo kita pergi dan melihatnya. Tepat saat Lin Haotian hendak pergi, langkah kaki tergesa-gesa terdengar lagi di lorong luar. Tak lama kemudian, puluhan sosok menghalangi pintu. Akan tetapi, ketika mereka melihat ketiga mahiat tergeletak di tanah dengan tragis, jantung mereka berdebar kencang dan mereka tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah. Kemudian orang-orang ini memandang Lin Haotian di rumah batu dan Xiao Bai yang telah mengenakan pakaiannya lagi dengan ketakutan. Apa sebenarnya yang terjadi tadi?
Sekitar selusin prajurit yang menghalangi pintu tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Mereka mendapat sedikit kesan tentang wajah ketiga Mahiat itu. Mereka semua adalah pendekar pedang tingkat 5 yang kuat saat mereka bertarung melawan monster di luar makam kuno. Namun, hanya dalam waktu singkat, mereka semua terbunuh. Satu-satunya kemungkinan dalam situasi ini adalah pertikaian yang disebabkan oleh kepentingan pribadi. Di bawah tatapan terkejut orang banyak, Lin Haotian berjalan menuju pintu dengan ekspresi acuh tak acuh. Di belakangnya, Xiao Bai, dengan bau darah di sekujur badannya, mengikutinya dari dekat. Ketika mereka melihat Lin Haotian dan yang lainnya datang, orang-orang itu curiga bahwa beberapa harta karun mungkin telah diambil dari rumah batu itu. Namun berhadapan dengan aura tenang dan kalem Lin Haotian dan Xiao Bai, mereka tidak berani bertindak gegabah. Bagaimanapun, keadaan tragis dari ketiga Mahiat yang tergeletak di tanah sudah cukup menunjukkan bahwa kedua orang ini bukanlah orang baik. Oleh karena itu, saat Lin Haotian berjalan ke arah mereka, kerumunan di pintu segera bubar, menyisakan lorong. Sama seperti ini, Lin Haotian dan Xiao Bai berjalan melewati kerumunan dengan langkah santai, lalu berjalan menuju kedalaman makam kuno. Penampilan mereka yang tenang dan kalem membuat para prajurit di sekitarnya saling berpandangan dengan bingung, tidak berani bergerak sedikit pun. Saat berbelok, pikiran Lin Haotian bergerak sedikit dan ia memunculkan gambaran visual laba-laba serigala. Akan tetapi, ia melihat Fang Xiaoke dan orang lain yang diikutinya telah berlari jauh dan mencapai ujung lorong. Di sana, jelas merupakan salah satu titik pertemuan saluran pengalihan. Dan di ujung titik konvergensi, ada penghalang energi transparan yang menghalangi jalan. Dengan bantuan penglihatan laba-laba serigala, Lin Haotian menemukan bahwa pemandangan di balik penghalang energi itu sebenarnya adalah sebuah istana yang luas. Pada saat ini, prajurit dari daerah lain berdatangan satu demi satu. Ketika mereka melihat penghalang energi menghalangi jalan mereka, orang-orang itu mulai menyerang dengan ganas tanpa berkata apa-apa. Bang bang bang. Sesaat suara pemboman yang intensif dan hebat terdengar. Gambar yang dikirim oleh laba-laba serigala muncul di benak Lin Haotian, dan dia sedikit berpikir. Menurut rute, aula ini tidak boleh dianggap sebagai area inti makam kuno. Oleh karena itu, pada saat ini, kecepatan Lin Haotian untuk bergerak maju tidak begitu mendesak. Setelah beberapa saat, Lin Haotian akhirnya tiba di sini. Namun kerumunan padat itu sekarang telah menghilang. Jelas, penghalang energi di sini telah dihancurkan oleh mereka, dan semua energi telah mengalir ke aula batu. Saat Lin Haotian melangkah ke pintu masuk aula batu, dia mendengar serangkaian pemboman berat. Kebisingan semacam ini bukanlah akibat dari para prajurit yang saling bertarung. Apa yang tampak dalam penglihatan Kungfu Xiaoying adalah ratusan prajurit, yang dengan rakus memamerkan ilmu bela dirinya dan terus-menerus menyerang area tengah aula batu. Tetapi saya melihat ada lapisan guntur dan jaring cahaya yang menutupi tempat itu. Petir tebal berwarna ungu perak menari-nari liar, menimbulkan suara berderak saat jatuh ke tanah. Kalau orang biasa sampai menerobos ke tempat seperti itu, dalam sekejap dia akan tercabik-cabik oleh dahsyatnya kekuatan guntur. Pada saat ini, para prajurit yang telah menyerbu ke sini sebelumnya sedang menyerang lapisan jaring petir ini, mencoba membuat celah di dalamnya. Apakah ada harta karun di jaring petir? Melihat semua orang tampak begitu gila, Lin Haotian sedikit tertegun. Pada saat itu, dia bahkan tidak repot-repot menggunakan penglihatan laba-laba serigala untuk mencari Fang Xiaoke. Sebaliknya, dia mengendalikan pandangan Kung Fu Fly dan menyapukannya ke arah jaring cahaya petir di area tengah. Melalui jaring petir yang berkedip-kedip, Lin Haotian samar-samar menemukan bahwa ada 5 bola cahaya yang tergantung di dalamnya. Dan di dalam bola cahaya itu, tampaknya ada sesuatu yang terbungkus. Lin Haotian memperhatikan dengan saksama dan melihat beberapa bentuk yang mirip dengan pedang, pisau, senjata api, busur, dan baju besi. Meskipun ada jaring petir di sekelilingnya, orang masih dapat merasakan energi spiritual yang kaya terpancar dari bola cahaya itu. Senjata spiritual. Melihat ini, wajah Lin Haotian sedikit berubah. Dalam seni bela diri, tidak peduli apapun jenis sumber dayanya, ada tingkatan yang berbeda. Karena nilai berarti kualitas. Hal yang sama berlaku untuk senjata. Mutu biasa dibagi menjadi 3 tingkatan, rendah, sedang dan tinggi, dan merupakan barang umum yang beredar di pasaran. Ke atas,
Ada tingkat bumi dan tingkat surga. Kedua jenis bahan peleburan dan pengecoran tersebut merupakan logam langka dan mahal. Secara umum, hanya keluarga dengan latar belakang kuat seperti keluarga seni bela diri kuno dan keluarga kerajaan yang mampu membelinya. Namun, senjata tingkat atas tidak dapat dibeli dengan uang. Karena senjata setingkat itu hanya dimiliki oleh jago bela diri saja. Nama kelasnya hanya terdiri dari dua kata, senjata spiritual. Alasan mengapa kata Ling disertakan adalah karena roh senjata telah diturunkan dari senjata tersebut, yang sepenuhnya melampaui ranah benda-benda biasa. Selama tidak rusiak oleh kekuatan luar, ia tidak akan berkarat atau menua, berapapun lamanya waktu berlalu. Sama seperti pedang pemakan naga yang dimiliki Lin Haotian sekarang, ada roh naga iblis yang tersegel di dalamnya. Ketika ia memperoleh pedang itu, naga jahat itu ingin menggerogoti jiwa Lin Haotian. Akhirnya, di bawah penindasan sistem, ia dijinakkan dan diubah menjadi roh pedang pemakan naga. Adapun roh pedang pemakan naga itu sendiri, Lin Haotian tidak pernah bisa merasakannya. Menurut dugaan Lin Haotian, mungkin pedang ini awalnya ditempa dengan tujuan untuk menyegel roh naga di dalamnya dan memurnikannya menjadi roh senjata. Sayangnya, upaya itu gagal kemudian, sehingga ia harus mengambil sepotong batu aneh dan memasukkan pedang patah ke dalamnya untuk menyegelnya sepenuhnya. Saat pikirannya berubah, Lin Haotian menggunakan penglihatan Kung Fu Fly untuk menatap lekat-lekat 5 bola cahaya di jaring petir. Aku tidak menyangka pemilik makam kuno itu begitu kaya. Dalam hal koleksi saja, ada 5 senjata spiritual. Senjata spiritual apapun di sini jauh lebih berharga daripada batu Lingyang yang baru saja diperoleh Lin Haotian. Lalu, bukankah harta karun yang disegel di ruang rahasia inti makam kuno itu lebih berharga? Memikirkan hal ini, jantung Lin Haotian mulai berdetak kencang. Dia segera menghidupkan penglihatan bersama laba-laba serigala dan mencari Fang Xiaoke. Saat penglihatannya terbuka, Lin Haotian tiba-tiba menemukan bahwa dia dan Shen Wu diam-diam telah melewati area jaring petir, memasuki lorong di belakang aula batu, dan terus menuju langsung ke kedalaman makam. Hanya 5 senjata spiritual, dibandingkan dengan harta karun di ruang rahasia inti, itu tidak layak disebut. Shen Wu menoleh ke belakang pada pemandangan gila di luar sana dan mendengus jijik. Meskipun dia juga sangat cemburu terhadap senjata-senjata spiritual itu, ada banyak prajurit yang hadir, dan 5 kekuatan sekolah seni bela diri elang langit juga ada di antara mereka. Saat itu, bahkan jika jaring petir itu berhasil ditembus, pertempuran sengit niscaya akan terjadi. Dengan kekuatan dirinya dan Fang Xiaoke, niscaya adalah sebuah fantasi jika ingin merebut senjata spiritual darinya. Daripada hasil itu, akan lebih baik untuk mengambil kesempatan ini untuk mencapai ruang rahasia inti terlebih dahulu, kemudian membuka segel dan mendapatkan harta karun. Xiaoke, jangan buang-buang waktu lagi. Kita harus segera sampai ke ruang rahasia makam itu. Dengan perubahan pikiran, Shen Wu mendesak Fang Xiaoke, yang bepergian bersamanya, dan kecepatan lari mereka tiba-tiba meningkat sedikit. Melihat pemandangan ini, Lin Haotian melirik 5 bola cahaya senjata spiritual di jaring petir, dan tanpa banyak keraguan, dia telah membuat keputusan. Xiao Bai, ayo pergi. Setelah berkata demikian, dia bergerak, menggunakan langkah naga untuk cepat-cepat melewati kerumunan, dan langsung berlari ke lorong di belakangnya. Menurut pendapat Lin Haotian, pedang pemakan naga yang dimilikinya sekarang merupakan senjata sihir tingkat atas. Meskipun 5 senjata spiritual dalam jaring guntur itu berharga, namun senjata-senjata itu tidak ada gunanya bahkan jika dia berhasil mendapatkannya. Oleh karena itu, godaan semacam ini tidak sekuat harta karun misterius di ruang rahasia inti. Dengan cara ini, Lin Haotian terus mengikuti Fang Xiaoke dan Shen Wu secara diam-diam sesuai dengan rencana sebelumnya. Saat dia bergerak maju, Lin Haotian dengan jelas memperhatikan bahwa arah lorong itu mulai miring ke bawah, seolah-olah mengarah langsung ke bawah tanah yang dalam. Sekitar 10 menit kemudian, pria dan wanita dalam pandangan laba-laba serigala akhirnya berhenti. Karena pada saat itu, ada sebuah tembok yang menghalangi jalan di depan mereka berdua, yang berubah menjadi jalan buntu. Struktur temboknya agak aneh. Dilihat dari bahannya, seharusnya terbuat dari logam langka bermutu tinggi, seluruhnya terbuat dari emas murni. Terlebih lagi, ada rune yang sangat misterius terukir di atasnya, yang membentuk formasi rune dan memancarkan fluktuasi energi yang samar-samar dan tak jelas. Dibandingkan dengan segel pintu batu di luar makam kuno,
tingkat pertahanan di sini tidak diragukan lagi lebih solid. Mungkinkah ini pintu masuk ke makam di area inti? Mata Fang Xiaoke berbinar saat dia menatap dinding logam di depannya, wajahnya sedikit senang. Apa kamu yakin? Shen Wu bertanya dengan sedikit terkejut. Ya, Fang Xiaoke mengangguk dan bergumam, aku ingat kakekku pernah berkata kepadaku bahwa jika kita ingin memasuki ruang rahasia makam leluhur Fang, kita perlu membuka dinding logam rune. Dan kuncinya adalah esensi dan darah garis keturunan langsung keluarga Fang kita. Jadi, menurutku, tembok inilah yang seharusnya menjadi tujuannya. Sambil mengamati, Fang Xiaoke menjadi semakin yakin dengan tebakannya. Lagi pula, tempat ini sudah merupakan area inti, tetapi sekarang menjadi jalan buntu, tidak ada jalan lain menuju ke ruang rahasia itu. Lalu bagaimana cara membukanya? Shen Wu bertanya, sambil menahan kegembiraannya. Fang Xiaoke mengulurkan jari rampingnya dan menunjuk ke tengah formasi rune di dinding. Ada area cekung di bagian tengah formasi, berukuran sekitar setengah inci persegi. Jika tebakanku benar, ini mungkin lokasi di mana infiltrasi dimulai. Mendengar ini, mata Shen Wu berbinar, dan ekspresi kegembiraan yang tak dapat disembunyikan muncul di wajahnya. Mari kita coba saja tanpa basa-basi lagi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak. Sambil berbicara dia bahkan mengeluarkan belati. Ekspresi tidak sabar itu membuat Fang Xiaoke sedikit mengernyit. Terutama ketika Shen Wu mengeluarkan belati, Fang Xiaoke tidak tahu mengapa, tetapi merasakan suatu perasaan kewaspadaan naluriah yang samar. Kita adalah sepupu, kakakku tidak seharusnya menyakitiku. Fang Xiaoke menarik napas dalam-dalam, menghibur dirinya sendiri sekaligus menghilangkan kewaspadaannya. Segera dia mengambil belati itu dan dengan ringan menyayat pergelangan tangannya. Setelah beberapa saat, darah merah perlahan merembes keluar dari luka di pergelangan tangan. Melihat ini, mata Shen Wu sedikit gelap. Tampaknya metode menggaruk ini terlalu ringan, dan darahnya terlalu sedikit untuk memulainya. Apa yang harus saya lakukan? Karena ada perbedaan yang jelas antara darah esensi dan darah biasa. Hanya mereka yang berlatih seni bela diri dapat memadatkan saripati dan darah badan, yang mengandung umur panjang dan kultivasi prajurit, dan sangat berharga. Ini juga merupakan alasan mengapa dia secara pribadi pergi ke sini untuk melindungi Fang Xiaoke di sepanjang jalan. Kemudian, Fang Xiaoke segera mengerahkan kekuatan spiritual dalam badannya, memadatkan darah dari luka menjadi setetes esensi darah kental, dan melayang ke atas. Meskipun tetesan esensi dan darah itu kecil, ia dipenuhi dengan fluktuasi spiritual yang samar, dan bahkan tampak memiliki vitalitas, menggeliat perlahan. Itu hanya langkah terakhir. Melihat esensi dan darah mengembun, kegembiraan dan keserakahan di mata Shen Wu menjadi semakin kuat. Jika Fang Xiaoke tidak dibutuhkan saat ini, dia tidak akan mampu menahan diri dan sudah lama mengungkapkan wajah aslinya. Seketika, di bawah kendali Fang Xiaoke, tetesan darah merah itu melayang menuju depresi mata susunan di dinding. Saat menembus masuk, tetesan esensi dan darah tiba-tiba mencair. Segera setelah itu, rune di sekitar bagian tengah formasi mulai menyebar dengan cepat seperti benang darah merah saat darah menyebar. Hanya dalam beberapa tarikan napas, seluruh formasi tertutup. Tiba-tiba dinding logam itu bergetar hebat. Terdengar suara ledakan keras, dan seluruh dinding perlahan terangkat dari tanah. Sudah terbuka. Melihat pemandangan ini, senyum terkejut tiba-tiba muncul di wajah cantik Fang Xiaoke. Di sampingnya, Shen Wu menatap dinding logam yang menjulang perlahan di depannya, dan lengkungan dingin perlahan muncul di sudut mulutnya. Kakak Wu, ayo masuk. Fang Xiaoke dalam suasana hati yang sangat baik dan berjalan maju lebih dulu. Akan tetapi, baru berjalan 2 langkah, dia merasakan nyeri di dadanya dan langsung menunduk karena ngeri. Tetapi aku melihat sebilah pedang panjang menembus jantungku di dadaku, dan darah merah mengalir perlahan dari ujung pedang itu. Di belakangnya, Shen Wu mensibir dengan muram dan berkata, rencana awalku adalah mendapatkan wanita dan uang, tetapi tampaknya terlalu merepotkan. Dengan harta karun itu, wanita macam apa yang tidak bisa kudapatkan? Jadi, kamu tidak berguna lagi, dan kamu bisa mati. Begitu dia selesai berbicara, Shen Wu mencabut pedang di tangannya. Kekuatan semacam itu langsung membuat Fang Xiaoke terjatuh ke belakang ke tanah sambil menjerit kesakitan, darah mengucur dari dadanya. Shen Wu, aku mengutuk, kau tidak akan mati dengan menyedihkan.
Fang Xiaoke terkejut dan marah. Dia menatap Shen Wu dengan penuh kebencian. Setelah mengucapkan kalimat terakhir, dia meninggial sepenuhnya. Orang mati demi uang, burung mati demi makanan. Kalau mau menyalahkan orang lain, salahkan dirimu sendiri karena terlalu naif. Menatap Mahiat yang tergeletak di tanah dengan mata terbuka, Shen Wu menyeringai muram, wajahnya penuh dengan kekejaman. Akan tetapi, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, cahaya hitam tiba-tiba menyapu dan menembus langsung leher dan tenggorokan Shen Wu. Itu adalah ekor hitam yang ditutupi sisik, dan sumbernya sebenarnya adalah laba-laba serigala yang pernah menempel di punggung Shen Wu. Serangan yang tiba-tiba itu membuat Shen Wu begitu ketakutan hingga sebelum dia bisa mengetahui apa yang sedang terjadi, dia mati lemas dan jatuh ke tanah serta meninggial. Dan di lorong belakang, langkah kaki terdengar terus-menerus. Tak lama kemudian, dua sosok, satu besar dan satu kecil, datang perlahan ke arah mereka. Kedua sosok itu tidak diragukan lagi adalah Lin Haotian dan Xiao Bai. Berjalan mendekat, Lin Haotian menatap kedua Mahiat di tanah dengan acuh tak acuh, dengan seringai di bibirnya. Rencana belalang sembah yang mengintai jangkrik sementara burung oriole menunggu di belakang berakhir dengan sempurna. Awalnya aku hanya ingin membagi-bagikan sumber daya denganmu. Karena kau begitu rakus, aku tidak punya pilihan selain membunuhmu. Lin Haotian menatap badan Shen Wu dengan acuh tak acuh dan berkata ringan. Seketika mata majemuk Kung Fu Fly tertuju pada Mahiat Fang Xiaoke. Karena dia baru saja meninggial, energi spiritual di pembuluh darah spiritual badannya belum sepenuhnya hilang. Untuk memastikan harta karun di ruang rahasia, Lin Haotian bertanya-tanya apakah dia membutuhkan esensi darah dari garis keturunan langsung keluarga Fang. Dia tiba-tiba menggunakan teknik menelan bintang-bintang. Saat kekuatan spiritual melonjak, lingkaran lubang hitam muncul dari udara tipis di telapak tangan kanan Lin Haotian, dipenuhi dengan kekuatan melahap yang mendebarkan jantung. Lin Haotian berjongkok dan menekan telapak tangannya pada luka di dada Fang Xiaoke. Cahaya hitam berkelap-kelip di antara telapak tangannya, dan seluruh darah dan energi spiritual dalam Mahiat itu dilahap habis. Kemudian, di bawah kendali Lin Haotian, setetes besar esensi dan darah kental dengan cepat terkondensasi. Vitalitas yang menggeliat perlahan dan fluktuasi energi spiritual persis sama dengan esensi dan darah yang telah dikentalkan Fang Xiaoke sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah ukuran porsinya lebih besar. Lin Haotian mengeluarkan botol kecil dari cincin penyimpanan dan menuangkan esensi dan darah ke dalamnya. Pada saat ini, dinding logam di depannya, setelah naik ke atas, mulai tenggelam secara otomatis. Jelas saja, formasi rune pada dinding ini memiliki fungsi membuka dan menutup otomatis. Ayo pergi. Lin Haotian segera membawa Xiao Bai ke dalam. Untuk mencegah kecelakaan, laba-laba serigala dan lalat kungfu tidak dimasukkan ke dalam ruang hewan peliharaan sistem, dan masing-masing berdiri di pundak Lin Haotian. Pintu masuk di balik tembok bukanlah lorong atau pintu batu. Ada lapisan cahaya kabur, dan saat Anda melangkah masuk, seluruh orang langsung tersedot ke dalamnya. Wush! Dinding logam itu tenggelam dengan kecepatan tetap, dan hampir menyentuh tanah. Sebuah bayangan hitam tiba-tiba melewati celah itu. Dia mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah pucat tanpa darah, dan sepasang mata sipit yang dipenuhi rasa dingin. Melihat sosok Lin Haotian yang telah tersedot ke dalam lapisan cahaya kabur di depannya, pria berpakaian hitam itu tidak menyerbu masuk, tetapi berdiri di sana tanpa bersuara. Perilaku semacam itu mirip dengan perilaku Lin Haotian sebelumnya yang mengintai jangkrik sambil menunggu burung oriole di belakang. Pada saat ini, Lin Haotian telah melewati lapisan cahaya. Penglihatan Kung Fu Xiaoying kabur sesaat, lalu berangsur-angsur menjadi jelas. Lin Haotian menatap dan melihat bahwa sebenarnya ada ruangan rahasia besar di dalamnya, yang benar-benar tertutup di semua sisi. Di tengah-tengah bilik batu itu, terdapat mutiara yang bersinar di malam hari, berbentuk bulat dan besar, serta memancarkan cahaya lembut. Menggerakkan mata ke kedalaman, ada sarkofagus yang berdiri. Samar-samar, ada aura yang kuat dan menindas menyebar. Tampaknya pemilik sarkofagus ini adalah leluhur keluarga Fang. Melihat sarkofagus yang menyeramkan itu, Lin Haotian berbisik karena terkejut. Meskipun prajurit Saint Rilem yang kuat itu telah gugur ratusan tahun lalu, aura yang terpancar dari sarkofagus ini masih menyimpan sedikit kekuatan sisa. Di bawah naungan aura suci ini,
Lin Haotian jelas merasakan bahwa kekuatan spiritual yang mengalir di badannya telah sedikit melambat. Namun, yang menurut Lin Haotian agak aneh adalah, di samping sarkofagus, ada 4 patung binatang dari batu yang berjejer. Penampilan mereka yang mengerikan dan ganas tampak seperti manusia hidup dan mereka berjaga di sekitar sarkofagus bagaikan penjaga. Memikirkan binatang boneka Fu di luar makam kuno, Lin Haotian tidak bisa menahan diri untuk tidak bersikap waspada dan tidak gegabah melangkah maju untuk mengujinya. Terutama di tanah di dasar sarkofagus, samar-samar terlihat beberapa jejak formasi rune. Penataan ini bukan hanya sekedar dekorasi. Di mana harta karunnya? Segera, Lin Haotian mengendalikan penglihatan Kung Fu Fly dan Wolf Spider dan memindai ruang rahasia. Setelah mencari, tidak ditemukan apapun. Karena ruang rahasia itu sangat besar dan tampak kosong pada pandangan pertama. Hampir jelas sekilas. Apakah itu di dalam sarkofagus? Tatapan mata Lin Haotian kembali tertuju pada sarkofagus di depannya, dan dia tak dapat menahan diri untuk menelan ludahnya. Meskipun dia telah membunuh banyak orang, dia belum pernah melihat mayat kuno yang telah mati selama ratusan tahun. Setelah sekian lama, kita masih belum tahu seperti apa rupa mayat itu. Bukankah itu menakutkan? Sambil berpikir dalam hatinya, wajah Lin Haotian membeku dan dia berseru, "Xiaoying, buka sarkofagusnya." Menghadapi perintah tuannya, Kung Fu Xiaoying tidak melawan sedikit pun. Dia segera mengepakkan sayapnya dan terbang menuju sarkofagus. Dengungan dengung-dengung. Di dalam ruang batu yang sunyi itu, suara lalat Kung Fu yang terbang terdengar sangat jelas. Di bawah pengamatan Lin Haotian dengan penglihatan laba-laba serigala, dia melihat Kung Fu Fly dengan cepat terbang mendekati papan batu. Seluruh prosesnya lancar dan tidak ada hal aneh yang terjadi. Lalat Kung Fu terbang ke samping dan mendorong capitnya ke arah tutup peti Mahtei. Sekarang Kung Fu Fly telah berevolusi ke tingkat S, kekuatan tempurnya sebanding dengan puncak prajurit tingkat 8. Meskipun tutup peti Mahtei-nya berat, namun mudah bagi peti itu untuk mengangkatnya. Terdengar suara pop dan debu beterbangan di mana-mana. Sarkofagus yang telah disegel selama ratusan tahun akhirnya terbuka perlahan pada saat ini. Hati Lin Haotian tiba-tiba menjadi tegang dan waspada. Pada saat yang sama, di bawah rangsangan kekuatan mentalnya, fungsi rune pertahanan pada baju besi gravitasi di badannya tiba-tiba diaktifkan. Meski yang akan dihadapinya hanyalah mayat kuno, kekuatannya adalah kekuatan seorang santo sakti dari ratusan tahun silam. Hal ini saja membuat Lin Haotian harus waspada. Kemudian, sarkofagus dibuka seluruhnya. Sebuah kerangka manusia tiba-tiba muncul di hadapan Lin Haotian. Kerangka itu seluruhnya berwarna abu-abu, dan pakaian yang dikenakannya telah lama memudar dan bahkan sedikit compang-camping. Samar-samar, tampak ada fluktuasi kekuatan spiritual aneh yang terpancar dari kerangka itu. Melihat ini, tenggorokan Lin Haotian bergulung dan dia tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Pada saat ini, di ruangan rahasia yang sunyi ini, berhadapan dengan mayat tua tanpa daging dan darah, siapapun tak dapat menahan perasaan sedikit ngeri. Saat dia mengamati, Lin Haotian menemukan bahwa sepertinya ada kilatan cahaya di dalam pakaian di perut mayat kuno itu. Samar-samar, ada fluktuasi energi aneh yang keluar darinya. Lalat kecil, buka bajumu. Lin Haotian cukup penasaran dan langsung memberi perintah. Dengan sedikit goresan cakar lalat Kung Fu, lapisan pakaian di perutnya langsung terpotong. Seketika roh yang menyala-nyala muncul di depan mataku. Bentuknya seperti bayi kecil yang duduk bersila, seluruh badannya berwarna merah, dan dipenuhi dengan kekuatan spiritual api yang sangat kuat dan murni. Mungkinkah itu bayi roh? Melihat ini, Lin Haotian menarik napas dalam-dalam dan suasana hatinya tiba-tiba melonjak. Dia sudah yakin bahwa mayat kuno ini pastilah merupakan tokoh Saint Realm yang kuat di masa hidupnya. Seperti kita ketahui, setelah 9 pembuluh darah spiritual di badan seorang prajurit terbuka, ia dapat menarik energi spiritual langit dan bumi ke dalam badan dan memadatkan bayi spiritual di titik akupuntur dantian. Namun, sangatlah sulit untuk memadatkan bayi roh, dan terdapat kesenjangan yang sangat besar antara alam bela diri tingkat ke-9 dan alam suci. Sekalipun seseorang jenius dengan bakat hebat dalam kultivasi, tetap saja butuh waktu yang sangat lama untuk memadatkannya. Setelah berhasil disempurnakan, bukan hanya kekuatannya yang tak terbayangkan,
tetapi fungsi badannya juga akan melampaui badan manusia biasa, dan harapan hidup akan meningkat sedikitnya 300 tahun. Misalnya, pendekar pedang buta Mo Lao dari Akademi Tianyan kini berusia lebih dari 200 tahun. Bahkan penguasa rumah besar Ying Yuanzi adalah murid yang diajar oleh guru Mo saat dia masih muda. Terlebih lagi, setelah kematian orang kuat di alam suci, sebagian besar bayi roh dalam badannya akan tetap ada. Bagi para pendekar di bawah alam suci, ini dapat dikatakan sebagai pil ajaib yang mempercepat kultivasi mereka. Nilainya tak ternilai, bahkan jika Lin Haotian menggunakan semua kekayaannya saat ini, dia mungkin tidak akan mampu membelinya. Justru karena kelangkaan bayi roh, maka ketika mereka yang mendengar berita tentang makam kuno Tanah Suci, mereka semua mempertaruhkan nyawa untuk menerobos pegunungan Warcraft. Bayi roh dari Mahiyat kuno itu dipenuhi dengan energi api yang kaya, dan sudah jelas bahwa ia telah berlatih seni bela diri berbasis api selama hidupnya. Sifat-sifat energi ini sangatlah dahsyat dan ganas. Jika dia bisa menyerapnya, kemajuan Lin Haotian di jalur seni bela diri berbasis api pasti akan meningkat dari hari ke hari, setidaknya sebelum menerobos alam suci. Dibandingkan dengan bayi rohani ini, semua senjata dan harta rohani di luar sana tidak ada apa-apanya. Lin Haotian bergumam pada dirinya sendiri, dan senyum di sudut mulutnya menjadi semakin fanatik. Dapat dimengerti bahwa Shen Wu dan Fang Xiaoke sebelumnya tidak tergerak sama sekali ketika berhadapan dengan batu Lingyang, senjata spiritual dan banyak harta lainnya di makam kuno. Ternyata disinilah harta karun yang sebenarnya tersembunyi. Xiao Ying, keluarkan bayi roh itu. Mengikuti perintah Lin Haotian, kungfu Xiao Ying terbang tiba-tiba tanpa penundaan. Desir, akan tetapi, saat cakar Kung Fu Fly hendak menyentuh bayi roh itu, cahaya pedang tiba-tiba melesat dari sisi kanan. Energi pedang tajam menyerang Kung Fu Xiaoying secepat kilat. Desir, Kung Fu Xiaoying langsung bereaksi terhadap serangan mendadak itu. Matanya berkilat merah dan tiba-tiba memancarkan laser merah. Ini adalah keterampilan ketiganya, mata majemuk laser. Wah, dalam sekejap, energi laser dan pedang saling bertabrakan, dan api yang dahsyat meledak di kehampaan. Suara pemboman yang tajam tiba-tiba bergema di ruang batu. Akan tetapi, meskipun Kung Fu Xiaoying mampu mempertahankan dirinya tepat waktu, tenaga dahsyat yang memantul darinya tetap membuatnya terlempar mundur dan menghantam dinding batu di belakangnya. Haha, memang benar setelah sekian lama mencari, akhirnya aku menemukannya tanpa perlu bersusah payah. Benar-benar ada bayi roh di sini. Setelah lalat Kung Fu itu terlempar, terdengar tawa dingin di belakang Lin Haotian. Memanggil. Segera setelah itu, bayangan hitam melesat dari belakang seperti hantu. Kecepatannya sangat mencengangkan, dan perubahan yang tiba-tiba itu juga membuat hati Lin Haotian bergetar. Tiba-tiba dia merasakan aura pembunuh yang dingin datang dari belakangnya, dan seluruh kekuatan spiritual dalam badannya meledak dalam sekejap. Pada saat yang sama, dia memegang pedang pemakan naga di tangannya, dan tanpa melihatnya, dia dengan tegas menebasnya dengan keras di belakangnya. Seolah merasakan keanehan pedang pemakan naga, bayangan hitam itu mengeluarkan teriakan mencurigakan, dan tidak berani menyentuh pedang pemakan naga dengan serangan di telapak tangannya. Pada saat itu, dia menginjak tanah, tiba-tiba melompat, dan mendarat di patung binatang batu di samping sarkofagus. Laba-laba serigala segera mengunci posisi pria berpakaian hitam itu, dan Lin Haotian pun menghadapinya dengan ekspresi dingin. Xiao Bai memamerkan giginya yang tajam, siap bertarung kapan saja. Wah, strategimu menguntit jangkrik sambil menunggu burung oriole di belakang memang sangat cerdik. Tapi sayang sekali kau lupa tentang aku, si elang. Pria berpakaian hitam itu menatap Lin Haotian dari atas, senyum jenaka muncul di wajah pucatnya. Setelah mengatakan ini, energi spiritual melonjak dari badan pria berpakaian hitam itu, dan dia tiba-tiba mengeluarkan aura yang sangat kuat. Orang ini sangat kuat. Hati Lin Haotian hancur. Fluktuasi energi spiritual yang kuat ini setidaknya telah mencapai tingkat prajurit tingkat 9. Lin Haotian cukup terkejut dengan ini. Jelas, dia tidak menyangka bahwa saat dia mengikuti Fang Xiaoke dan Shen Wu, ada seseorang yang mengikutinya dari belakang. Lagi pula, dia tidak pernah menyadarinya. Pengikut rahasia ini tentu saja memiliki tujuan. Mungkinkah pria berbaju hitam ini juga tahu bahwa ruang rahasia di makam kuno hanya bisa dibuka oleh garis keturunan langsung keluarga Fang? Saat pikirannya berputar, Lin Haotian tampaknya telah menebak sesuatu,
dan tiba-tiba kilasan inspirasi muncul di benaknya. Jika aku tidak salah, kamulah yang menyebarkan berita tentang makam kuno itu. Lin Haotian berkata dengan dingin. Meskipun dia agak terkejut saat itu, suaranya tetap tenang dan kalem. Mendengar ini, sekilas ekspresi terkejut terpancar di mata lelaki berpakaian hitam itu, tetapi kemudian dia tertawa. Lalu coba tebak lagi, mengapa saya menyebarkan berita tentang makam kuno itu? Pria berpakaian hitam itu menatap Lin Haotian dengan senyum jenaka di bibirnya. Lin Haotian berkata dengan acuh tak acuh, saya kira ketika Anda menemukan makam kuno ini, Anda melihat nama senior Wu Kuang dan tahu bahwa itu adalah orang kuat Saint Domain dari leluhur keluarga Fang. Namun, ruang rahasia inti itu membutuhkan keturunan langsung dari keluarga Fang untuk membukanya. Kamu juga tidak tahu di mana keluarga Fang berada. Kamu terlalu malas untuk mencarinya kemana-mana. Jadi, kamu sengaja menyebarkan berita tentang makam kuno itu untuk menarik perhatian anggota klan keluarga Fang. Pada titik ini, Lin Haotian mensibir dan bertanya, apakah menurutmu tebakanku masuk akal? Ya, kamu sangat pintar. Pria berpakaian hitam itu tertawa terbahak-bahak, menatap Lin Haotian dengan tatapan dingin, dan berkata dengan nada menghina, namun, jika kultivasimu terlalu lemah, tidak ada gunanya menjadi pintar. Benarkah? Jika kamu mampu, kamu bisa mencobanya. Lin Haotian mensibir. Pedang patah di tangannya memancarkan cahaya hitam dingin di bawah pengaruh kekuatan spiritual. Pria berpakaian hitam agak terkejut dengan kepercayaan diri Lin Haotian. Dia menatap Lin Haotian dengan tatapan muram. Bagaimana mungkin seorang prajurit level 5 dengan tingkat kultivasi yang rendah memiliki kepercayaan diri seperti itu? Mungkinkah ketiga hewan peliharaan itu? Dan, pedang patah itu? Pria berpakaian hitam itu menyipitkan matanya sedikit, dan secara alami melihat sekilas bahwa laba-laba serigala, Kung Fu Fly, dan Xiao Bai tidak biasa. Namun, yang membuatnya sedikit takut adalah pedang pemakan naga di tangan Lin Haotian. Fluktuasi energi dingin yang terpancar dari pedang bahkan membuat pria berpakaian hitam, yang merupakan prajurit tingkat 9, merasa sangat berbahaya. Kalau tidak, dia tidak akan mampu melawan balik dengan pedang yang baru saja diayunkan Lin Haotian. Semakin dia memandangi pedang patah itu, lelaki berpakaian hitam itu semakin merasa aneh, dan keserakahan tak terselubung tampak di matanya. Wah, aku sangat tertarik dengan pedang patah di tanganmu. Dia menatap Lin Haotian, nadanya menggoda seperti kucing yang sedang bermain dengan tikus. Jika kamu menyerahkannya dengan sukarela dan kemudian memotong salah satu lenganmu, aku mungkin akan mengampuni nyawamu, bagaimana? Namun, jawaban Lin Haotian selanjutnya membuat ejekan dan senyum di bibirnya langsung menghilang. Bodoh, hanya 2 kata, dan wajah lelaki berpakaian hitam itu tidak diragukan lagi sangat muram saat ini. Suasana di ruang batu itu tiba-tiba menjadi tegang. Wah, kamu pemberani sekali, tetapi orang-orang seperti ini biasanya paling cepat mati. Pria berpakaian hitam itu menatap Lin Haotian dengan tatapan dingin, suaranya dipenuhi niat membunuh. Wah, begitu dia selesai berbicara, dia bergegas keluar dengan kasar. Pada saat yang sama, fluktuasi kekuatan spiritual yang sangat kuat meledak dari telapak tangannya, membentuk bayangan telapak tangan besar, yang menghantam Lin Haotian. Ledakan, bayangan telapak tangan hijau mengembun menjadi saksun, yang langsung meledakkan udara dan menyerang Lin Haotian secara langsung. Fluktuasi kekuatan yang mengerikan seperti itu mungkin akan meledak menjadi bubuk di tempat, apalagi badan yang terbuat dari daging dan darah, bahkan sepotong baja. Menghadapi serangan dari seorang ahli level 9, Lin Haotian hampir tidak punya cara untuk menghindarinya. Dia segera mengerahkan seluruh kekuatan spiritual di badannya, mengayunkan pedang patah di tangannya dengan cepat, dan melakukan teknik pedang 9 jimat. Wus wus wus. Dalam sekejap, 9 energi pedang rune yang indah menyala, memancarkan momentum yang kuat. Sebuah pedang ditusukkan, 9 rune dengan kekuatan pedang yang tajam, menyerang bayangan telapak tangan besar yang menyapu. Dan pada saat yang sama Lin Haotian mengambil tindakan. Sepasang mata majemuk Kung Fu Fly tiba-tiba memancarkan laser merah. Laba-laba serigala membuka mulutnya dan menyemburkan jaring sutra yang besar. Adapun Xiao Bai, dia jelas juga memiliki keterampilan bawaannya sendiri. Tetapi tanda pada tanduk di kepalanya berkelap-kelip, dan fluktuasi aneh yang dipancarkannya menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi. Segera setelah itu,
Tiba-tiba ia mengembun menjadi gelombang ruang angkasa yang tak terlihat dan dengan ganas menyerbu ke arah bayangan pohon palem hijau. Dor, dor, dor. Dengan 4 lawan 1, saat serangan dari kedua belah pihak bertabrakan, keduanya meledak. Ruangan batu besar itu tiba-tiba berguncang dan terdengar suara tumpul. Di bawah perlawanan semacam ini, fluktuasi energi yang melonjak tiba-tiba membentuk badai yang melanda. Batu bata di tanah sekitar langsung tertiup badai energi dan meledak menjadi bubuk. Seorang prajurit tingkat 9 hanya berjarak 1 langkah dari alam suci. Prajurit di tahap Spirit Vein dapat dikatakan sebagai yang teratas. Namun, pada saat ini, Lin Haotian benar-benar mengandalkan kultivasinya sebagai prajurit tingkat 5 dan bantuan 3 binatang buas termasuk Kung Fu Xiaoying untuk menahan serangan kuat pria berpakaian hitam itu. Namun, meskipun dia berhasil menahan serangan bayangan telapak tangan, kekuatan mengerikan yang memantul kembali masih menyebabkan Lin Haotian mundur lagi dan lagi. Saat ia cepat mundur, ledakan aneh terus keluar dari badannya. Dalam situasi tersebut, terlihat jelas bahwa suatu kekuatan dahsyat telah menyerbu badan, dan pelindung gravitasi memainkan peran defensif. Rune merah emas yang bersinar pada baju zirah itu makin meredup karena terkikis oleh kekuatan luar. Akhirnya ia tidak dapat menahannya lagi dan meledak. Puci, kekuatan yang tersisa langsung menyebabkan darah dan energi dalam badan Lin Haotian melonjak hebat, dan seteguk darah muncrat keluar. Meskipun dia memuntahkan seteguk darah, tidak ada tanda-tanda luka serius di badan Lin Haotian. Kekuatan seorang prajurit tingkat 9 benar-benar mengerikan. Lin Haotian mengulurkan tangan untuk menyeka darah dari sudut mulutnya, diam-diam terkejut. Tanpa diduga, ketiga binatang buas, Kung Fu Fly, Wolf Spider dan Xiaobai, hanya mampu menahan serangan lawan saat mereka bergabung dengannya. Menanggapi ini, wajah Lin Haotian bukan saja tidak menampakkan rasa takut, tetapi malah sedikit kegilaan muncul. Ini adalah pertarungan pertamanya melawan ahli tingkat 9. Kesenjangan dalam kultivasi antara kedua pihak sangat besar. Meskipun sulit untuk menang, Lin Haotian akhirnya mengerti. Berapa level prajurit di level ini? Hah, kau benar-benar bisa menghalangi salah satu gerakanku. Sekilas pandang keheranan terpancar di mata lelaki berpakaian hitam itu. Ia menatap Lin Haotian dengan pandangan muram. Mengingat cahaya rune yang melintas di badan Lin Haotian tadi, dia sepertinya telah menebak sesuatu. Dia mensibir, jadi kamu punya baju zirah berharga untuk melindungimu. Pantas saja kamu hanya menderita luka ringan setelah terkena angin energi semacam itu. Namun, aku ingin melihat berapa kali kau bisa menangkis seranganku selanjutnya. Setelah berkata demikian, lelaki berpakaian hitam itu melangkah maju, kekuatan spiritual mengalir deras ke sekujur badannya, dan tiba-tiba pusaran cahaya spiritual yang amat menyilaukan meledak keluar. Aura itu setidaknya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Telapak petir, dia tampak meremehkan menggunakan senjata untuk menghadapi prajurit setingkat Lin Haotian. Saat teriakan dingin itu terdengar, sosoknya tiba-tiba melesat keluar. Ledakan. Dalam sekejap, bayangan pohon palem raksasa kembali muncul entah dari mana. Akan tetapi, bayangan telapak tangan saat ini tidak monoton seperti sebelumnya. Guntur menyambar di atas bayangan pohon palem, disertai gelombang yang amat dahsyat dan mengerikan. Seketika, angin kencang bertiup kencang, bayangan telapak guntur tiba-tiba meledakkan udara, menghantam Lin Haotian dengan ganas. Pergilah ke neraka. Ekspresi ganas tampak di wajah lelaki berpakaian hitam itu. Jelas sekali dia sangat yakin dengan kekuatan serangan telapak tangan ini. Bahkan seorang prajurit level 8 akan terluka parah jika tidak terbunuh jika terkena pukulan keras. Terlebih lagi, Lin Haotian hanyalah seorang prajurit level 5. Di matanya, dia sekecil semut. Akan tetapi, saat pria berpakaian hitam itu baru saja melancarkan serangannya, dia mendapati Lin Haotian tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar, malah senyum mengejek muncul di sudut mulutnya. Mengaum. Sebelum aku sempat berpikir, raungan binatang buas tiba-tiba terdengar. Seketika itu juga, laki-laki berbaju hitam itu terkejut melihat seberkas api melesat keluar tanpa peringatan dan menghantam bayangan telapak gunturnya dengan suara dentuman yang keras. Ledakan. Api dan guntur pada hakikat merupakan sejenis energi yang mendominasi dan penuh kekerasan. Oleh karena itu, pada saat kedua serangan itu bertabrakan, gelombang energi yang mengerikan tiba-tiba muncul dan tersapu keluar dengan liar.
Hanya setelah beberapa tarikan napas beku, bayangan telapak tangan Guntur runtuh seketika, dan seberkas api melesat langsung ke arah pria berpakaian hitam di belakangnya. Apa? Melihat pemandangan itu, wajah lelaki berpakaian hitam itu berubah drastis. Pada kecepatan dan jarak ini, mustahil untuk lolos tanpa cedera. Pada saat itu, pria berpakaian hitam itu mengulurkan tangannya dan mengeluarkan perisai merah emas dari cincin penyimpanannya. Ledakan. Saat berikutnya, seberkas api melesat dan menghantam perisai itu. Lelaki berpakaian hitam itu mengerang dan terlempar ke belakang, menghantam dinding batu di belakangnya. Engah, badannya jatuh ke tanah dan darah menyembur keluar. Monster macam apa ini? Lelaki berpakaian hitam itu mengangkat kepalanya, ekspresi tak percaya tampak di wajahnya, menatap binatang besar yang tiba-tiba muncul. Namun ternyata ia adalah seekor monster yang bentuknya seperti harimau, seluruh badannya bersisik merah, dikelilingi api, serta memancarkan aura ganas yang membuat jantung orang berdebar-debar. Harimau sisik api. Saat dia mengamah Tei, pria berpakaian hitam itu terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Sejauh yang aku ingat, harimau sisik api paling-paling merupakan binatang ajaib level 4. Namun dalam konfrontasi tadi, fluktuasi energi api dari harimau skala api setidaknya mencapai tingkat binatang ajaib tingkat ke-9. Bagaimana bisa begitu kuat? Lebih jauh lagi, bagaimana monster yang mengerikan ini muncul? Dia tahu betul bahwa dalam pelacakan sebelumnya, di antara hewan peliharaan yang menemani Lin Haotian, tidak pernah ada jejak harimau sisik api. Namun kini, ia muncul begitu saja bagaikan hantu. Pada saat ini, harimau skala api berdiri dengan tenang di samping Lin Haotian. Meski tidak ada gerakan, wujud perkasa itu menampakkan aura dahsyat yang menggemparkan. Dibandingkan dengan manusia, Warcraft memiliki keunggulan unik dalam kekuatan, kecepatan, dan pertahanan. Kekuatan tempur monster tingkat 9 di alam yang sama tidak diragukan lagi lebih kuat daripada prajurit manusia tingkat 9. Oleh karena itu, pada saat ini, pria berpakaian hitam itu menatap harimau sisik api dengan ketakutan dan wajahnya sangat serius. Ternyata monster ini adalah kartu trufmu. Pria berpakaian hitam itu mengalihkan pandangannya ke Lin Haotian dan berkata dengan muram. Dengan munculnya harimau sisik api, situasi yang sebelumnya dia mainkan dengan Lin Haotian benar-benar di luar kendalinya. Lin Haotian tidak berkomentar, dan berkata dengan acuh tak acuh, selanjutnya, apakah kamu berencana untuk keluar sendiri? Atau kau ingin kami mengusirmu? Menghadapi orang kuat tingkat 9, meskipun Lin Haotian memiliki kartu truf harimau skala api, dia tidak sepenuhnya yakin bisa membunuhnya. Jika Anda mendesakkan masalah terlalu jauh, kedua belah pihak akan menderita pada akhirnya, yang mana tidaklah rasional. Mendengar ini, kemarahan melonjak di mata pria berpakaian hitam itu, dan keinginannya untuk membunuh Lin Haotian menjadi lebih kuat. Namun, ketika dia melihat harimau skala api di samping Lin Haotian lagi, dia harus menekan niat membunuh di dalam hatinya. Walaupun harimau skala api tampak seperti binatang mutan, dia sudah tahu bahwa jika pertarungan benar-benar mencapai titik puncaknya, harimau skala api sendiri mungkin akan membuatnya membayar harga yang mahal. Di samping itu, Lin Haotian dan 3 hewan peliharaan aneh lainnya berdiri di dekatnya, memperhatikan mereka dengan penuh rasa ingin tahu. Tidak peduli bagaimana situasinya berkembang, itu akan sangat merugikan baginya. Akan tetapi, bagaimana mungkin pria berpakaian hitam itu rela menyerahkan harta karun yang hendak diperolehnya? Jika seseorang dapat memperoleh bayi roh dari Mahiyat kuno, niscaya itu akan menjadi langkah alami baginya untuk menerobos ke alam suci di masa mendatang. Saat pikirannya berubah, cahaya dingin melintas di matanya, dan tidak diketahui apa yang sedang direncanakannya. Wah, kamu tidak perlu bersikap sombong. Binatang ajaib tingkat 9 tidak akan bisa bertindak sembrono di hadapanku. Pria berpakaian hitam itu mendengus dingin, menatap Lin Haotian dengan tatapan muram, dan berkata dengan muram, jika kamu memaksaku ke sudut, kamu tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Mendengar ini, Lin Haotian juga mensibir, kalau begitu itu tergantung siapa yang punya nyali untuk mendapatkan bayi roh domain suci terlebih dahulu. Saat suara itu jatuh, Lin Haotian tidak ragu-ragu sama sekali, dia bergerak dan bergegas ke sarkofagus terlebih dahulu. Nak, beraninya kau? Melihat tindakan Lin Haotian, pria berpakaian hitam itu tiba-tiba menjadi marah. Akan tetapi, saat ia hendak bergerak untuk merebutnya,
tiba-tiba dari sudut matanya ia melihat 3 bayangan binatang melesat ke arahnya. Tidak diragukan lagi bahwa ketiga bayangan binatang itu adalah harimau sisik api, Kung Fu Fly, dan Xiao Bai. Dahsyat sekali. Sesaat kemudian, pertarungan sengit kembali terjadi di ruang batu itu. Pria berpakaian hitam tidak dapat menghindar dari pertarungan dengan harimau bersisik api. Pada saat ini, Lin Haotian telah menggunakan langkah naga untuk datang ke sisi sarkofagus. Laba-laba serigala di bahu mengalihkan pandangannya ke arah perut mayat kuno itu. Bila diperhatikan lebih dekat, mata bayi roh itu tertutup rapat, dan permukaannya ditutupi garis-garis tebal dan kecil. Garis-garis ini tampaknya diredakan oleh energi spiritual surga dan bumi, magis dan alami. Samar-samar, ada aura dan tekanan yang luas dan bergelombang terpancar darinya. Lin Haotian tampak tegas dan mengabaikan tekanan itu. Seketika itu juga dia melengkungkan telapak tangannya membentuk cakar, merentangkannya tiba-tiba, meraih bayi roh itu langsung ke telapak tangannya, dan menariknya keluar dengan kuat. Namun, saat bayi roh terpisah dari mayat kuno, pemandangan aneh terjadi. Mata bayi roh yang tertutup rapat itu tiba-tiba terbuka, lalu membuka mulutnya dan menggigit telapak tangan Lin Haotian. Lin Haotian terkejut melihat telapak tangan yang digigit itu berdarah dan benar-benar dimakan oleh bayi roh. Hah! Melihat ini, wajah Lin Haotian berubah drastis. Dia segera mengendurkan tangannya dan mundur cepat. Bayi roh itu tidak jatuh ke tanah, melainkan melayang di udara. Badannya ditutupi dengan garis-garis yang berkedip-kedip, memancarkan aura mengerikan yang membuat jantung orang berdebar-debar. Kemudian, suara yang kuat tiba-tiba keluar dari mulut bayi roh itu. Aku adalah bayi roh dari tanah suci Wutian. Aku dapat ditangkap oleh pewaris garis keturunan keluarga Fang. Siapapun yang bukan dari rasku akan dibunuh. Ketika suara itu berbunyi, tanda-tanda di tanah sarkofagus tampak terbuka dan tiba-tiba memancarkan cahaya. Kemudian, energi aneh dengan cepat menyebar, menghalangi Lin Haotian sehingga dia tidak bisa bergerak. Lin Haotian sangat terkejut dengan perubahan mendadak itu. Saya tidak menyangka bahwa bayi roh akan menggigit orang dan bahkan menelan darah mereka untuk mendeteksi apakah mereka adalah keturunan keluarga Fang. Ini bahkan lebih akurat daripada tes darah. Tepat ketika Lin Haotian hendak merasa bingung, lubang-lubang kecil yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di keempat dinding rumah batu itu. Wus wus wus. Saat berikutnya, anak panah logam yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari lubang-lubang kecil itu tanpa peringatan. Ada ribuan dan ribuan anak panah, seolah-olah memiliki spiritualitas, dan semuanya melesat ke arah Lin Haotian. Pada saat ini, badan Lin Haotian terpenjara oleh energi yang dilepaskan oleh bayi roh, tidak dapat bergerak, dan dia tidak bisa menghindarinya sama sekali. Brengsek! Lin Haotian terkejut dan mengumpat dengan marah. Kepulan-kepulan. Pada saat kritis, laba-laba serigala, yang tidak terkekang oleh energi, segera memuntahkan puluhan jaring sutra di sekitarnya. Sekarang laba-laba serigala telah berevolusi ke tingkat es, jaringnya sekuat kawat baja. Meskipun anak panah yang ditembakkannya langsung tembus dalam sekejap, hal itu juga meningkatkan daya tahannya. Begitu saja, lapisan demi lapisan layar sutra itu meledak dengan cepat, hingga pada lapisan terakhir, kekuatan anak panah itu telah melemah sepenuhnya, dan mereka pun jatuh ke tanah satu demi satu. Hampir saja, melihat ini, Lin Haotian menghela napas dalam-dalam, keringat dingin sudah keluar di punggungnya. Adegan yang tiba-tiba ini pun membuat para pria berpakaian hitam dan para harimau bersisik api yang tengah bertarung pun berhenti sementara. Aku tidak menyangka kalau bayi rohani ini akan memasang jebakan seperti itu. Melihat Lin Haotian yang tidak bergerak dan anak panah di seluruh tanah, pria berpakaian hitam itu menyipitkan matanya. Kalau saja dia berhasil menangkap bayi roh itu terlebih dahulu tanpa bantuan hewan peliharaannya, akibatnya pasti tak terbayangkan. Memikirkan hal ini, ekspresi ketakutan tampak jelas di wajah pucat pria berpakaian hitam itu. Dia tidak dapat menahan perasaan senangnya secara diam-diam mengenai hal ini. Retak, retak, retak. Akan tetapi, tepat ketika Lin Haotian dan para pria berpakaian hitam masih dalam keadaan terkejut, sebuah suara aneh tiba-tiba terdengar. Saat mendengar suara ini, ekspresi Lin Haotian tiba-tiba menjadi tegang. Sebab ia menemukan bahwa keempat patung binatang dari batu yang mengelilingi sarkofagus itu seakan terbangun pada saat itu dan perlahan-lahan berdiri. Ledakan. Pada saat yang sama,
4 fluktuasi energi kuat yang sebanding dengan orang kuat tingkat 9 meledak dari 4 binatang batu. Mendesis. Melihat ini, lelaki berpakaian hitam itu tak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Jelas, tak seorang pun menyangka bahwa wujud asli keempat patung binatang batu ini sebenarnya adalah 4 binatang boneka jimat. Pada titik ini, dia tidak lagi punya pikiran untuk memperjuangkan bayi rohani yang mematikan itu. Wah, karena kamu sangat menginginkan bayi roh itu, aku akan memberikannya padamu. Pria berpakaian hitam itu sepertinya menebak bahwa target keempat binatang batu itu hanyalah Lin Haotian. Setelah mengatakan ini, dia tidak berani berhenti minum sejenak. Dia tiba-tiba berlari keluar, langsung menuju lapisan cahaya di pintu rumah batu, dan melarikan diri dalam sekejap. Bos, apa yang harus kita lakukan? Xiaobai juga sedikit cemas. 4 binatang batu dengan jimat setara dengan kekuatan 4 orang kuat tingkat 9. Dengan kekuatan tempur mereka saat ini, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri, apalagi menang. Karena pada saat ini, badan Lin Haotian terkurung erat oleh bayi roh, dan dia bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Semuanya sudah berakhir sekarang. Lin Haotian berusaha mahtei-mahteihan untuk mengerahkan kekuatan spiritual dalam badannya, mencoba melepaskan belenggu di badannya, tetapi tidak berhasil. Jejak keputusasaan tiba-tiba muncul dalam hatinya. Karena dia mendapati kesadarannya seolah terhalang dan terisolasi, dia tidak bisa menghubungi pedang pemakan jiwa dan tidak bisa menarik roh naga. Lagi pula, untuk eksistensi tingkat atas seperti Long Ling, seorang bayi roh domain suci seharusnya mampu mengatasinya. Ledakan. Pada saat ini, keempat binatang batu telah sepenuhnya terbangun, dan fluktuasi energi yang sangat kuat juga meletus sepenuhnya. Mata mereka, yang sebesar lonceng tembaga, bersinar merah dan menatap langsung ke arah Lin Haotian. Ekspresi tenangnya bagaikan 4 pembunuh berdarah dingin. Wus-wus. Harimau sisik api, Kung Fu Fly dan Xiaobai segera menyerbu dan membentuk lingkaran pelindung dengan laba-laba serigala, mengepung Lin Haotian. Namun, di antara keempat binatang itu, hanya harimau sisik api yang masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Dengan kemampuan tempur ketiga binatang lainnya saat ini, tidak diragukan lagi seperti seekor belalang yang mencoba menghentikan kereta perang ketika berhadapan dengan binatang batu Fukui. Apa yang harus dilakukan? Pikiran Lin Haotian berpacu, dan dia dengan panik memikirkan cara untuk melarikan diri. Pada suatu saat, sebuah ide tiba-tiba terlintas di benaknya. Xiao Ying, cepat ambil botol berisi saripati dan darah dari cincin penyimpananku dan tuangkan ke bayi roh. Pikiran Lin Haotian bergerak dan dia mendesak. Sebagai hewan peliharaan sistem, bayi roh domain suci jelas tidak dapat menghalangi Lin Haotian berkomunikasi dengan pikirannya. Ketika Kung Fu Xiaoying mendengar perintah itu, dia segera mengeluarkan botol kaca kecil yang indah dari cincin penyimpanan. Itu berisi cairan merah tua, yang merupakan saripati darah kental yang ditelan Lin Haotian dari Mahiat Fang Xiaoke di luar ruang batu sebelumnya. Darah keturunan keluarga Fang. Karena bayi roh hanya mengandalkan darah sebagai otentikasi untuk menghakimi anggota keluarga Fang. Nah, sebotol saripati dan darah ini mungkin bisa memberi pengaruh. Sama seperti komputer pada masa lalu, selama programnya diatur dengan benar, virus di dalamnya dapat dimahteikan. Itulah yang saya pikirkan, tetapi sulit mengatakan apakah ini akan berhasil. Tetapi situasinya saat ini kritis dan Lin Haotian tidak bisa lagi terlalu khawatir. Saya hanya bisa mengambil risiko. Deng, deng, deng. Setelah keempat binatang batu itu mengunci sasaran mereka dan ingin memusnahkan mereka, mereka bergegas menuju Lin Haotian. Suara langkah kaki mereka amat berat dan setiap langkahnya menggetarkan bagaikan hentakan genderang. Lalat kecil, cepatlah. Merasakan bahaya yang datang dari keempat binatang batu, jantung Lin Haotian berdebar kencang. Pada saat ini, Kung Fu Xiaoying telah membawa botol saripati dan darah dan terbang mendekati bayi roh. Tertawa, tutup botol dibuka dan sebagian besar darah terciprat ke atasnya. Bayi roh yang tampak seperti laki-laki kecil itu tiba-tiba berubah menjadi merah setelah diberi nutrisi oleh saripati dan darah, dan tampak semakin aneh dan mengerikan. Namun, tak lama kemudian, seluruh saripati dan darah di permukaan bayi roh itu tertelan. Aku adalah bayi spiritual tanah suci Wutian, dan keturunan langsung dari keluarga Fang dapat memperolehku. Lalu,
bayi spiritual itu mengeluarkan suara yang kuat dan menutup matanya lagi. Berdengung. Dan pada saat suara itu terdengar, gelombang energi tak jelas menyebar dari bayi roh itu. Keempat binatang batu yang awalnya penuh dengan niat membunuh tiba-tiba berhenti seolah-olah mereka membeku dalam waktu. Pada saat yang sama, energi yang terperangkap dalam badan Lin Haotian menghilang seketika, dan ia mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak. Tebakanku benar, hanya esensi dan darah anggota keluarga Fang yang bisa mengendalikan bayi roh. Lin Haotian meregangkan otot dan tulangnya, dan tak dapat menahan rasa syukur dalam hatinya. Untungnya, saya cukup berhati-hati untuk mengambil saripati darah dari badan Fang Xiaoke. Kalau tidak, situasi saat ini pasti akan menjadi bencana. Melihat bayi roh yang masih mengambang di kehampaan, wajah Lin Haotian sedikit tegas. Setelah pelajaran tadi, dia tidak terburu-buru maju untuk menangkap bayi roh kali ini. Jika tidak, kita hanya akan mengulang kesalahan yang sama lagi. Lalat kecil, bawakan aku darah dan saripati yang tersisa. Lin Haotian mengendalikan laba-laba serigala dan mengalihkan pandangannya untuk melihat botol kecil yang dipegang dalam cakar Kung Fu Little Fly. Masih ada sepertiga darah dan esensi yang tersisa di dalamnya. Saat tengah berpikir, Lin Haotian tiba-tiba mendapat sebuah ide. Pada saat itu, dia mengeluarkan belati dari cincin penyimpanannya dan menyayat pembuluh darah di telapak tangannya. Seketika darah mengalir keluar. Pada saat ini, kekuatan spiritual terpancar dari telapak tangan Lin Haotian, mengeluarkan esensi dan darah dalam botol, lalu menekannya langsung ke pembuluh darah di luka. Segera setelah itu, daging dan darah luka mulai bergerak cepat dan sembuh secara perlahan. Esensi dan darah asing ini kemudian dibungkus dalam energi spiritual Lin Haotian dan disegel di dalam badannya. Itu seharusnya baik-baik saja. Lin Haotian tersenyum bijak, berencana membuat yang palsu terlihat nyata. Setelah semuanya siap, Lin Haotian dengan tegas mengulurkan tangannya, meraih bayi roh ke telapak tangannya lagi, dan menyesuaikan sudutnya. Seperti dugaan Lin Haotian, kejadian aneh kembali terjadi. Tetapi bayi roh itu tiba-tiba membuka matanya lagi dan dengan cepat menggigit telapak tangan Lin Haotian. Inilah yang selama ini aku tunggu-tunggu. Lin Haotian tiba-tiba merasakan sakit di telapak tangannya, dan perasaan gila menyerbu dalam hatinya. Segera, ia mengikuti strategi yang direncanakan dan melepaskan esensi dan darah secara langsung pada saat bayi roh menggigit pembuluh darah. Darah merah segera merembes keluar dan ditelan oleh bayi roh. Kali ini bayi roh itu tidak menunjukkan gerakan yang ganas seperti sebelumnya. Sebaliknya, benda itu memancarkan cahaya terang dan langsung membungkus Lin Haotian di dalamnya. Sebelum dia bisa bereaksi, Lin Haotian merasakan penglihatannya tiba-tiba menjadi gelap, dan penglihatannya dengan laba-laba serigala terputus sepenuhnya. Tidak hanya itu, bahkan suara apapun di sekitarnya pun sunyi, dan kehadiran Xiaobai serta harimau sisik api tidak dapat dirasakan. Apa yang sedang terjadi? Lin Haotian cukup terkejut dan curiga. Lingkungan sekitarnya gelap dan sunyi, yang membuat Lin Haotian merasa menyeramkan. Keadaan ini ibarat memasuki suatu ruang kesadaran, yang mengakibatkan terputusnya seluruh indera badan. Jika garis keturunanku ingin mewarisi warisan, mereka harus lulus ujian. Keheningan ini tidak berlangsung lama dan segera dipecahkan oleh suara yang kuat. Hati Lin Haotian sedikit bergetar. Tampaknya tidak mudah untuk mendapatkan bayi roh domain suci. Sebuah ujian. Lin Haotian berpikir dan bersiap mendengarkan kategori penilaian berikutnya. Namun, setelah Lin Haotian menunggu sekitar beberapa menit, tetap tidak ada suara. Apakah itu saja? Lin Haotian tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa sedikit terkejut. Seketika hatinya merasa sedikit tenang dan mulai berpikir lagi. Sekarang kesadarannya terperangkap dalam ruang gelap ini, hampir terisolasi dari dunia. Jelas dia terjebak dalam semacam ilusi. Mungkinkah penilaian itu dimaksudkan untuk mematahkan ilusi ini? Begitu pikirannya berubah, Lin Haotian mengangkat kakinya dan mulai berjalan dalam kegelapan. Cobalah untuk menemukan secercah harapan di sini dan hancurkan itu. Seperti itulah Lin Haotian, selangkah demi selangkah, berjalan tanpa bersuara di dunia gelap ini. Tidak ada cahaya atau suara di sini. Mereka tidak hanya harus menanggung siksaan kegelapan, tetapi mereka juga harus menderita kesepian. Beruntungnya, sejak lahir Lin Haotian selalu melihat pemandangan dalam kegelapan karena penglihatannya yang tidak normal. Oleh karena itu,
Mungkin sulit bagi orang awam untuk beradaptasi dengan kegelapan yang mereka hadapi saat ini. Namun dalam pandangan Lin Haotian, dia hanya kehilangan bantuan dari hewan peliharaan sistem dan menjadi orang buta lagi. Mungkin karena dia berada di dalam kegelapan dan tidak ada suara sama sekali, Lin Haotian merasa waktu telah menjadi sangat lama. Namun langkahnya tak pernah terhenti, ia terus melangkah maju selangkah demi selangkah tanpa rasa lelah. Tempat ini tampak seperti penjara gelap yang mengerikan. Waktu berlalu setiap detik, suatu hari, 10 hari, 1 bulan, atau bahkan setahun. Lin Haotian tidak tahu bagaimana waktu berlalu. Langkahnya masih berjalan tanpa tujuan dalam kegelapan, tidak dapat menemukan apa yang disebut sinar cahaya. Pada awalnya, ia juga menunjukkan tanda-tanda mudah tersinggung dan panik. Namun lambat laun, Lin Haotian tampak mati rasa dan hampir melupakan keberadaannya sendiri. Dan pikirannya menjadi semakin keras dan berubah-ubah. Tanpa cahaya, tidak ada cara untuk menyingkirkan kegelapan. Tidak ada gunanya untuk terus berjalan. Pada saat tertentu, langkah Lin Haotian tiba-tiba terhenti dan dia bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Kalau begitu, mengapa aku tidak menjadi cahaya di tengah kegelapan? Setelah mengatakan ini, kilatan pencerahan melonjak dalam hati Lin Haotian, dan dia benar-benar duduk bersila di tanah. Dengan kesadaran ini, sosoknya benar-benar mulai memancarkan sinar cahaya, seperti matahari yang terbit di tengah kegelapan. Saat cahaya bersinar, ruang gelap yang sunyi tiba-tiba riuntuh. Penglihatan Lin Haotian tiba-tiba menjadi cerah. Kecerahan ini bukanlah visi bersama yang menghubungkan Kung Fu Fly dan yang lainnya, tetapi terletak di titik akupuntur dan tian di badannya. Di sekelilingnya, 5 pembuluh darah spiritual terbuka, dan energi spiritual di dalamnya melimpah, terus mengalir ke dantian, lalu mengalir melalui meridian di seluruh badan. Di area pusat laut titik akupuntur dantian, Lin Haotian menemukan bahwa bayi roh sebenarnya mengambang di sini. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut oleh hal ini. Berdengung. Pada saat ini, cahaya bayi roh itu menyala, dan cahaya serta bayangan yang besar mengembun menjadi sesuatu. Dia adalah seorang pria parubaya dengan wajah tegas, dan aura penindasan yang kuat terpancar dari seluruh badannya. Jangan kaget, ini adalah jejak kesadaran spiritual yang aku segel di dalam bayi spiritual sebelum aku meninggal. Pria kekar itu tertawa dalam, menatap badan spiritual Lin Haotian dan menjelaskan. Kamu adalah. Pada titik ini, Lin Haotian tiba-tiba teringat adegan di mana dia menggunakan esensi darah anggota klan Fang untuk membuat adegan itu tampak nyata, dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan, leluhur klan Fang kita, Wu Tian. Ya, pria kekar itu mengangguk, lalu menatap Lin Haotian dengan puas, dan berkata dengan suara yang dalam, kamu sangat hebat. Kamu mampu melewati ilusi gelap yang aku buat tahun itu. Ketekunan dan hati seni bela dirimu sama-sama luar biasa. Keluarga Fang kami mampu memiliki murid sepertimu. Perkembangan keluarga ini tidak akan terbatas. Mendengar pujian dari pihak lain, Lin Haotian yang palsu, merasa sedikit malu dalam hatinya, tidak peduli seberapa tebal kulitnya dia. Namun, mampu melihat kesadaran spiritual Wu Tian berarti ia telah berhasil memperoleh pengakuan. Warisan bayi rohani akan menjadi milik dia. Dan seperti yang diharapkannya, lelaki kekar itu melanjutkan. Seni bela diri keluarga Fang diwariskan dalam keluarga. Oleh karena itu, aku tidak memiliki kesadaran spiritual yang tersisa untuk mengajarimu keterampilan apapun. Aku hanya dapat membantumu menggabungkan bayi roh dan menjadi satu dengan dantianmu. Mendengar ini, jantung Lin Haotian berdebar kencang. Penggabungan bayi roh di titik akupuntur dantian. Bukankah itu berarti dia langsung dipromosikan menjadi prajurit Saint Realm? Seperti yang kita semua ketahui, pada tahap awal kehidupan seorang prajurit, 9 pembuluh darah spiritual harus dibuka sebelum energi spiritual langit dan bumi dapat ditarik untuk memadatkan bayi spiritual di titik akupuntur dantian. Setelah terbentuk, ia akan seperti ikan yang melompati gerbang naga, mencapai tingkat alam suci seni bela diri. Kamu tidak perlu terlalu cepat bahagia. Fungsi utama bayi roh adalah membantu kamu menerobos alam suci di masa depan sehingga akan berjalan lancar dan tanpa hambatan. Seolah bisa melihat isi pikiran Lin Haotian, lelaki kekar itu tertawa serius, dan kultivasimu masih perlu mengandalkan dirimu sendiri untuk membuka 9 urat roh sebelum kau bisa memahami hukum langit dan bumi serta menerobos alam suci. Mendengar ini, Lin Haotian tampak sedang memikirkannya,
dan kemudian dia mengerti hal ini. Dipromosikan ke alam suci dapat dikatakan sebagai impian banyak seniman bela diri. Fakta bahwa itu adalah hasil alami sudah cukup untuk membuat sebagian besar prajurit menjadi gila. Sebab, dari tingkat 9 hingga alam suci, hanya ada satu perbedaan alam. Namun kesulitannya seperti jurang. Banyak prajurit tingkat 9 sering mengalami banyak kesulitan sepanjang hidup mereka, dan setelah berlatih keras, mereka selalu terjebak di rintangan ini, tidak dapat bergerak maju. Namun, bagi Lin Haotian, jika bayi roh suci ini diintegrasikan ke dalam badannya, apa yang disebut alam itu niscaya akan seperti lapisan tipis. Di masa mendatang, selama dia mau, dia bisa langsung naik jabatan hanya dengan sedikit dorongan. Kesempatan semacam ini berada di luar jangkauan senjata atau harta spiritual apapun. Berdengung. Pada saat ini, lelaki kekar itu melambaikan ke-10 jarinya dan dengan cepat melemparkan serangkaian segel rune. Saat segel rune jatuh pada bayi roh, kekuatan spiritual yang melonjak dan besar tiba-tiba melonjak keluar, langsung memenuhi seluruh titik akupuntur dantian. Tiba-tiba, Lin Haotian merasa seolah-olah seluruh badannya bermandikan arus hangat, dan dia merasa sangat nyaman. Seketika hati Lin Haotian bergetar sedikit, kemudian ia terkejut karena ada sebuah hukum Tao yang misterius dan tidak jelas yang langsung merasuk ke dalam pikirannya dan kemudian tertanam secara paksa pada jiwanya. Pemahaman semacam itu terhadap kekuatan hukum langit dan bumi tampaknya adalah semua yang telah disadari Wu Tian ketika ia menerobos alam suci sebelumnya. Atribut energinya sangat panas, yang jelas merupakan hukum api. Dan inilah yang disebut jalan pintas. Jika Lin Haotian ingin memberi pengaruh pada tanah suci di masa depan, dia dapat dengan mudah menerobos dengan pemahamannya tentang hukum langit dan bumi ini. Situasi tersebut seperti mendapatkan kertas ujian yang jawabannya sudah ada di dalamnya, tanpa ada kekhawatiran. Hah, kau ternyata pemilik Rinnegan. Saat hukum api bayi roh itu tertanam pada jiwa Lin Haotian, suara terkejut Wu Tian tiba-tiba terdengar dalam benaknya. Apa, mata samsara? Mendengar ini, Lin Haotian sedikit terkejut. Saya ingat terakhir kali di Akademi Tianyan, Guru Ying Yuanzi secara khusus mengundang pendekar pedang buta untuk mengidentifikasi apakah dia memiliki Rinnegan. Saat itu, sang master pedang buta menolaknya mentah-mentah. Oleh karena itu, Lin Haotian tidak pernah terlalu memikirkannya. Tapi sekarang, rasa ingin tahu Lin Haotian tidak diragukan lagi muncul lagi. Kau pasti benar, atribut jiwamu mengandung hukum reinkarnasi. Sayangnya, hukum itu belum terbangun. Saat Wu Tian mengamati jiwa Lin Haotian, ada kegembiraan yang jelas dalam suaranya yang tidak bisa disembunyikannya. Aku tidak pernah menyangka bahwa pemilik Rinnegan, yang merupakan satu dari sejuta, akan lahir di keluarga Fang kita. Haha. Wu Tian segera menahan tawanya yang girang dan berkata dengan tegas, sudah sepantasnya aku membantumu membangkitkan Rinnegan saat kesadaran spiritualku sedang menghilang. Setelah berkata demikian, sebelum Lin Haotian sempat membuat persiapan apapun, dia merasa seolah ada sesuatu dalam benaknya yang meledak. Sesaat kepalaku terasa sakit sekali. Lin Haotian merasakan sakit kepala yang luar biasa dan merasa seolah-olah lautan kesadarannya telah meledak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Di antara pecahan-pecahan ini, gambar-gambar berkelebat bagaikan proyektor. Dalam salah satu pecahan gambar, Lin Haotian melihat kehidupan masa lalunya. Lalu, pecahan lain memperlihatkan gambaran kehidupan. Tetapi kejadian pada saat itu benar-benar berbeda dengan apa yang diingatnya, namun ada perasaan deja vu yang mengerikan. Perasaan itu sangat aneh, seolah-olah itu adalah diriku sendiri dalam kehidupan tertentu. Begitu saja, satu demi satu gambar dengan cepat melewati lautan kesadaran spiritual. Lin Haotian melihat versi dirinya yang tak terhitung jumlahnya. Reinkarnasi lagi dan lagi, pengalaman hidup yang berbeda lagi dan lagi. Tidak ada satupun di antara mereka yang benar-benar dirinya, tetapi mereka semua adalah bagian dari reinkarnasinya. Kenangan yang besar dan rumit itu melonjak liar di lautan kesadarannya seperti badai, menyebabkan dia menjerit kesakitan. Siapa saya? Di mana saya? Ingatannya menjadi semakin banyak dan kompleks, dan daya tahan mental Lin Haotian hampir mencapai batasnya. Pada saat tertentu, badan Lin Haotian bergetar hebat, dia kehilangan kesadaran sepenuhnya dan jatuh koma. Tidak diketahui sudah berapa lama, tetapi ketika Lin Haotian membuka matanya lagi,
pemandangan di depannya bukanlah kegelapan tak berujung seperti sebelumnya. Pemandangan di sini jelas terlihat oleh mata. Itu ada di ruang batu makam kuno. Bos sudah bangun. Pada saat ini, bayangan putih muncul di depannya. Itu Xiaobai. Penglihatanku. Lin Haotian menundukkan kepalanya dan menatap tangannya. Rasanya sudut pandang ini tidak pernah saya alami ini. Di masa lalu, Kung Fu Fly atau Parrot for Treasures berdiri di pundaknya, dan sudut pandang itu berasal dari posisi bahunya. Namun sekarang, sudut pandang ini sepertinya berasal dari matanya. Mataku. Selagi berpikir, jantung Lin Haotian berdebar kencang dan pikirannya tiba-tiba menjadi jernih. Dia tiba-tiba berdiri dan melihat sekelilingnya, terlihat jelas Xiaobai, Kung Fu Fly, Wolf Spider, dan Fire Scarlet Tiger berdiri di sekitarnya. Sedangkan untuk 4 harta karun burung beo, semuanya masih ada di dalam tas ransel hewan peliharaan sistemnya. Jelas, dalam kasus ini, visi bersama dari hewan peliharaan apapun tidak digunakan. Mungkinkah aku bisa melihat? Memikirkan hal ini, suara Lin Haotian mulai sedikit bergetar. Dia mengulurkan tangannya, mengusap matanya, dan merasakan perubahan cahaya melalui jari-jarinya. Saya benar-benar bisa melihat cahaya lagi. Pada saat ini, Lin Haotian merasa gembira, dan tak percaya. Perasaan itu membuatnya merasakan emosi campur aduk. Mungkinkah karena kebangkitan mata samsara? Seketika, Lin Haotian teringat apa yang dikatakan senior Wu Tian saat kesadarannya menghilang. Dia memfokuskan pikirannya sedikit dan mengerahkan kesadaran spiritualnya untuk memeriksa bagian dalam badannya. Pertama-tama, ia menemukan bahwa energi spiritual dalam badannya jelas lebih bergelombang dan lebih murni daripada sebelumnya, mengalir melalui meridiannya seperti sungai yang bergelombang. Setelah diperiksa, ternyata ada 6 urat spiritual yang terbuka. Tingkat kultivasinya juga ditingkatkan dari prajurit level 5 ke level 6. Lin Haotian tidak terlalu terganggu dengan hal ini. Sebab selanjutnya, ia terkejut ketika mendapati di titik akupuntur dantian, ada bayi roh berbentuk manusia melayang, duduk bersila. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah bayi roh domain suci yang diwariskan kepadanya oleh senior Wu Tian. Sekarang telah menyatu dengan titik akupuntur dantian Lin Haotian. Mungkin karena kesadaran spiritual Wu Tian menghilang, fitur wajah bayi spiritual tersebut mengalami beberapa perubahan. Jika diperhatikan lebih dekat, dia lebih mirip Lin Haotian versi kecil. Seluruh badan bayi roh itu berwarna merah bagaikan api, memancarkan fluktuasi energi api yang membakar. Lin Haotian tidak menganggap ini aneh. Senior Wu Tian berlatih seni bela diri berbasis api. Energi spiritual adalah api, sehingga bayi spiritual yang dipadatkannya secara alami bertipe api. Namun, mungkin karena keterbatasan jumlah urat roh, Lin Haotian hanya dapat menggunakan sekitar 60% energi dalam bayi roh. Meski begitu, Lin Haotian sudah terasa sangat berguna. Kekuatan semacam ini yang datang dari tanah suci begitu dahsyatnya, sehingga musuh manapun yang berada pada level yang sama akan kesulitan untuk melawan. Lin Haotian menekan kegembiraannya dan terus menyelidiki. Dia merasa bahwa kebangkitan Rinnegan bukanlah hasil usaha bayi roh. Mengingat sakit kepala hebat yang pernah dialaminya sebelumnya, Lin Haotian tampaknya telah menebak sesuatu. Kesadaran spiritualnya bergerak dan dia segera tiba di lautan kesadaran spiritual. Ini adalah, ketika Lin Haotian melihat badan jiwanya, dia tercengang. Tetapi saya melihat bahwa itu adalah bola cahaya, perpaduan hitam dan putih, seperti diagram 8 yin dan yang, berputar dan berputar perlahan. Saat berputar, pola-pola misterius pun muncul. Pola-pola cahaya itu menjulang, memancarkan fluktuasi energi yang tak jelas, seolah-olah mengandung hukum langit dan bumi, magis dan alami. Lin Haotian sangat terkejut dan mencoba memisahkan sedikit kesadaran spiritualnya untuk dijelajahi. Bas! Sinar kesadaran spiritual ini seperti menyentuh tombol sakelar, dan kecepatan putaran bola cahaya hitam putih itu tiba-tiba meningkat. Dalam sekejap, pusaran pun terbentuk. Hati Lin Haotian bergetar, dan gambaran kehidupan rumit yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terlintas dalam benaknya. Gambar-gambar ini adalah pecahan-pecahan reinkarnasinya yang tak berujung. Pada saat yang sama, matanya juga mengalami perubahan aneh. Sepasang pupil berwarna abu-abu putih, tanda-tanda muncul, masing-masing membentuk pusaran yin yang hitam dan putih. Kalau dipikir-pikir,
Itu bagaikan siklus yang tak ada habisnya, yang membuat orang mabuk. Mata samsaraku telah terbangun. Lin Haotian bergumam pada dirinya sendiri, dan sebuah pencerahan tiba-tiba muncul di benaknya. Apa itu reinkarnasi? Itu juga merupakan siklus kehidupan dan kematian. Jalan reinkarnasi adalah dilahirkan dan mati pada saat yang sama, dan kehidupan dan kematian, yin dan yang, memasuki siklus reinkarnasi. Mata samsara seperti itu. Ia memiliki atribut spiritual untuk mengendalikan reinkarnasi semua makhluk hidup. Sederhananya, kemampuan ini lebih seperti serangan jiwa. Saat mata samsara terbuka, Lin Haotian sangat terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan mentalnya yang sebelumnya bersifat ilusi kini menjadi sangat solid. Tingkat kekuatan itu sulit ditandingi bahkan oleh penyihir tingkat 5. Penyihir tingkat 6, merasakan kekuatan mental yang kokoh dan kuat dalam badannya. Hati Lin Haotian dipenuhi dengan emosi. Menguasai teknik dan taktik tempur telah membawa manfaat besar bagi bidang masing-masing. Dia tidak menyangka kali ini, akan ada kesempatan seperti itu untuk mendapatkan warisan di makam kuno. Bos, Anda baik-baik saja. Melihat Lin Haotian tiba-tiba terdiam lagi, Xiao Bai bertanya dengan cemas. Mendengar ini, Lin Haotian segera tersadar dan mengalihkan pandangannya kembali ke Xiao Bai dan laba-laba serigala. Tetapi ketika dia melihat ini, Lin Haotian menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Dia menemukan bahwa fisik Xiao Bai jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia juga telah tumbuh jauh lebih tinggi, hampir setinggi saya. Bos, Anda akhirnya bangun. Kami telah menunggu Anda di sini selama 2 tahun. Tepat ketika Lin Haotian merasa aneh, Xiao Bai tiba-tiba mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Apa? 2 tahun? Pupil mata Lin Haotian sedikit mengecil. Sementara dia terkejut, dia juga menyadari perubahan pada badannya. Awalnya dia berambut pendek, tetapi sekarang rambutnya tumbuh panjang dan wajahnya ditutupi janggut yang tidak rapi. Fitur ini tidak diragukan lagi merupakan hasil dari tidak dirawat dalam waktu lama. Benarkah sudah selama itu? Lin Haotian tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam, merasa cukup terkejut. Jika kamu tidak bangun, kita akan mati kelaparan di sini. Melihat ekspresi terkejut Lin Haotian, Xiao Bai berkata dengan gembira. Saat suara itu jatuh, ia melemparkan 2 batu lingyang di telapak tangannya ke dalam mulutnya dan memakannya dengan suara renyah. Melihat ini, jantung Lin Haotian berdebar kencang, dan kekuatan mentalnya segera menyelidiki cincin penyimpanan. Melihat hal itu, hatinya langsung hancur. Karena dia menemukan bahwa cincin penyimpanan, yang awalnya diisi dengan peralatan batu lingyang, telah menjadi jauh lebih kosong. Dari puluhan ribu batu lingyang, kini hanya tersisa lebih dari 100. Melihat pemandangan ini, otot-otot di sudut mulut Lin Haotian berkedut 2 kali. Rupanya, selama 2 tahun ini, Xiao Bai dan yang lainnya terjebak di sini tanpa makanan, dan hanya bisa menelan batu lingyang untuk mengisi kembali energi mereka setiap hari. Lupakan saja, setidaknya kamu baik-baik saja. Lin Haotian tersenyum lega, tanpa ada niat menyalahkan mereka. Seketika dia terdiam. Saya tidak menyangka bahwa 2 tahun telah berlalu sejak penggabungan bayi roh dan kebangkitan mata samsara tanpa saya sadari. Lin Haotian tidak dapat menahan perasaan sedikit bingung mengenai hal ini. Kemungkinan ini mungkin karena kesadarannya sebelumnya terperangkap dalam ilusi gelap itu. Atau ketika mata samsara terbangun, kesadaran tenggelam dalam gambaran reinkarnasi yang tak berujung. Kombinasi keduanya membuat waktu di dunia luar berlalu dengan cepat. Memikirkan hal ini, Lin Haotian mendesah dalam hati. Tak heran jika sering dikatakan bahwa dalam bercocok tanam tidak ada batas waktunya, ini adalah apa artinya? Bos, aku merasa kamu menjadi jauh lebih kuat. Xiao Bai berdiri di dekatnya, menatap Lin Haotian dengan rasa ingin tahu. Saya telah mendapatkan sesuatu. Lin Haotian tersenyum, menatap Xiao Bai dan berkata, kamu telah tumbuh jauh lebih tinggi. Tentu saja, sekarang tinggiku sama dengan bos. Xiao Bai tampak sangat bangga, dan bahkan berdiri di samping Lin Haotian, menegakkan punggungnya, dan dengan sengaja membandingkan tinggi badan mereka berdua. Melihat ini, Lin Haotian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saya tidak memperhatikan kepribadian Xiao Bai selama 2 tahun, dan tampaknya dia telah sedikit berubah. Karena penasaran, Lin Haotian memunculkan visi bersama Kung Fu Fleece. Seketika, kejadian-kejadian dari 2 tahun terakhir dengan cepat terputar kembali dalam pikirannya.
Saat dia menyaksikannya, Lin Haotian akhirnya mengerti bagaimana Xiao Bai berubah dari orang yang sederhana dan pendiam menjadi orang yang banyak bicara. Dalam gambar tersebut terlihat Kung Fu Fly, Fire Scarlet Tiger, dan Wolf Spider, semuanya berdiri setia di sisinya bagaikan penjaga. Awalnya, Xiao Bai juga sama. Namun lambat laun, di dalam ruang batu yang tertutup ini, Xiao Bai mulai merasa sedikit bosan, dan mencoba berbicara dengan harimau sisik api, bahkan bermain dengan mereka. Akan tetapi, lalat-lalat kecil itu sama sekali tidak memperhatikannya. Hal ini membuat Xiao Bai berbicara semakin bersemangat. Dengan cara ini, Xiao Bai semakin banyak berbicara, dan mengembangkan keterampilan berbicara omong kosong. Terlebih lagi, mungkin karena ia adalah binatang spiritual, meskipun Xiao Bai tidak berlatih selama 2 tahun, kekuatannya tetap meningkat secara bertahap. Hingga saat ini, kekuatan tempur Xiao Bai telah mencapai tingkat yang sebanding dengan Warcraft tingkat 8. Namun, sebagai binatang buas purba, kera unicorn, ia masih memiliki potensi besar dan ruang untuk berkembang. Ayo, saatnya kita kembali. Lin Haotian meregangkan lengannya, dan tiba-tiba otot dan tulangnya mengeluarkan suara berderak. Pada saat yang sama, debu juga berjatuhan dari pakaiannya. Klik, klik, klik. Saat Lin Haotian berjalan, suara mekanis tiba-tiba datang dari belakang. Hati Lin Haotian hancur, dan dia tiba-tiba menoleh. Dia melihat keempat binatang batu itu benar-benar bergerak dan berjalan ke arahnya. Ekspresi Lin Haotian tiba-tiba menegang. Bukankah mekanismenya telah dibobol? Bagaimana binatang batu ini masih bisa bergerak? Meskipun kekuatannya telah meningkat pesat sekarang, dia masih berada di bawah tekanan besar saat menghadapi 4 binatang batu jimat yang sebanding dengan orang kuat level 9. Xiao Bai dan harimau sisik api segera mengepung Lin Haotian, menatap binatang batu Fukui dengan mata waspada. Namun, saat Lin Haotian berhenti, binatang batu jimat itu tiba-tiba berhenti bergerak. Perilaku itu seperti mengikuti di belakang seperti penjaga. Mungkinkah? Hati Lin Haotian sedikit bergetar, seolah-olah dia telah menebak sesuatu. Pada saat itu, dia melepaskan 4 gumpalan kesadaran spiritual, yang melesat menuju ke 4 binatang batu boneka jimat. Mendesis. Hampir tidak ada halangan dan saya pun terhubung dengan mereka. Duduk. Lin Haotian mencoba memberi perintah. Wah, wah, wah. Dalam sekejap, keempat binatang boneka batu itu tidak ragu-ragu sedikit pun, dan badan mereka yang besar semuanya duduk di tanah pada saat yang sama, mengeluarkan suara yang berat. Memang benar begitu. Setelah memastikan apa yang dipikirkannya, ekspresi kegembiraan tiba-tiba muncul di wajah Lin Haotian. Ini karena keempat binatang batu yang awalnya dikendalikan oleh bayi roh kini telah menjadi tuannya karena bayi roh dan Lin Haotian telah bergabung menjadi satu. Aku tidak menyangka akan mendapatkan keuntungan yang tidak terduga saat pergi. Namun tak lama kemudian, Lin Haotian pun menjadi tenang. Meskipun dia tidak tahu cara memurnikan boneka jimat, dia tahu bahwa barang-barang seperti boneka jimat harganya sangat mahal. Alasan mereka bisa bergerak dan melancarkan serangan dahsyat tak lain adalah inti energi dalam badan mereka. Sama seperti mesin-mesin di kehidupan sebelumnya, jika energinya habis, maka harus diisi ulang. Saat pikirannya berubah, Lin Haotian menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki struktur internal keempat boneka jimat dan menemukan bahwa hanya sepertiga energi inti yang tersisa. Lin Haotian mencoba mengekstrak energi dari sekitar 100 batu lingyang yang tersisa di cincin penyimpanan dan memasukkannya ke dalam salah satu binatang batu Fukui. Namun, lebih dari 100 batu lingyang ini seperti batu yang tenggelam ke laut, dan pengisian energinya hanya meningkat sedikit. Dapat dibayangkan bahwa binatang batu boneka Fuku ini, yang sebanding dengan orang kuat tingkat 9, membutuhkan batu lingyang dalam jumlah yang sangat besar setiap kali diaktifkan. Saya khawatir jumlahnya sedikitnya puluhan ribu. Kalau tidak punya modal, sungguh tidak mampu. Memikirkan hal ini, kesadaran spiritual Lin Liang bergerak sedikit, dan dia langsung mematehkan energi keempat binatang batu jimat dan memasukkan semuanya ke dalam cincin penyimpanan. Lebih baik menyimpan hal yang menghabiskan banyak uang ini untuk saat-saat kritis. Setelah itu, Lin Haotian tidak lagi tinggal, dan membawa Xiao Bai dan yang lainnya langsung keluar dari lapisan tirai cahaya rumah batu. Sesampainya di dinding logam, Lin Haotian menekan tombol di dinding bagian dalam. Ledakan. Tiba-tiba dinding logam itu mulai naik perlahan disertai suara yang keras. Namun,
Pemandangan yang terlihat berikutnya membuat Lin Haotian terkesiap. Namun, ada banyak kadal jelek dan ganas yang bersembunyi di lorong itu. Kadal ini panjangnya sekitar 4 meter, ditutupi sisik ungu tebal yang memancarkan cahaya listrik. Binatang ajaib tingkat 6, kadal petir. Jelas saja, dengan diledakkannya makam kuno itu 2 tahun lalu, tempat ini telah menjadi sarang kawanan kadal guntur ini. Kawanan kadal guntur tentu saja terkejut saat melihat kemunculan manusia secara tiba-tiba. Segera mereka semua berdiri, menatap Lin Haotian dengan mata hijau dingin. Harimau kecil, cepatlah keluar. Pada saat itu, Lin Haotian langsung melompat ke punggung harimau bersisik api dan menungganginya. Menghadapi kawanan besar kadal petir ini, Xiao Bai dan kawan-kawan yang sudah lama tidak meregangkan otot-ototnya menjadi luar biasa bersemangat. Bang bang bang, tiba-tiba pertempuran di lorong itu pecah. Saat ini, di dalam makam kuno, sejumlah besar mahiat kadal petir berserakan di mana-mana, dan tanah berlumuran darah, warnanya merah menyala. Lin Haotian menunggangi punggung harimau sisik api sambil memegang pedang pemakan naga di tangannya. Melihat bayangan binatang buas yang masih meraung dan menyerbu keluar dari berbagai lorong, dia tidak dapat menahan rasa terkejutnya dia. Setelah 2 tahun, mungkin semua kadal guntur di area pegunungan World of Warcraft ini telah pindah ke sini dan menjadikannya sarang baru mereka. Ada ratusan kadal guntur dari berbagai ukuran. Tanpa bantuan sekelompok hewan peliharaan, ia tidak akan mampu berjuang keluar sendiri. Meskipun dia sedikit lelah saat ini, semangat juang di mata Lin Haotian menjadi lebih kuat dan lebih bergairah. Ini adalah pertarungan pertamanya setelah penglihatannya kembali, dan perasaannya amat mengasyikkan. Mengaum. Pada saat ini, raungan yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar dari kawanan binatang buas di depan. Raungan itu tampaknya mengandung kekuatan guntur yang sangat kuat, yang bahkan menyebabkan ruang di sekitarnya sedikit terdistorsi. Mata Lin Haotian menyipit sedikit, dan dia melihat bahwa itu adalah kadal ajaib yang besar, ditutupi dengan sisik ungu tua di sekujur badannya, dengan pelindung tulang tajam menonjol dari punggungnya. Dibandingkan dengan kadal guntur lainnya, ia jelas jauh lebih tinggi, dan cahaya listrik yang berkedip di badannya juga lebih ganas. Tidak sulit untuk melihat bahwa binatang raksasa ini pastilah raja kelompok kadal guntur ini. Dan kekuatannya benar-benar telah mencapai tingkat binatang ajaib tingkat 9. Begitu Raja Kadal Petir muncul, mata merahnya yang ganas tertuju pada manusia yang dianggapnya paling lemah. Manusia ini tidak diragukan lagi adalah Lin Haotian. Di kubunya, entah itu Kung Fu Fly, Wolf Spider, Xiao Bai, atau Fire Scarlet Tiger yang paling kuat. Dilihat dari kekuatan permukaan, Lin Haotian memang yang terlemah dalam kelompok. Namun, Lin Haotian saat ini sedang menunggangi punggung harimau bersisik api, terlihat sangat nyaman. Meskipun dia dipenuhi dengan semangat juang, dia tidak berniat bertarung sendirian melawan Raja Kadal, binatang ajaib tingkat 9. Xiao Hu, hentikan. Lin Haotian mengangkat pedang patah di tangannya, mengarahkannya ke Raja Kadal Guntur, dan memberi perintah. Mengaum, harimau sisik api meraung setelah menerima perintah, dan langsung menyerbu ke arah Raja Kadal. Di belakang mereka, Xiao Bai dan Kung Fu Xiaoying mengikuti dari dekat. Mengaum, Raja Kadal Guntur tentu saja tidak menunjukkan kelemahan apapun. Dia membawa sekelompok bawahannya dan menyerang Lin Haotian dan yang lainnya. Saat kedua kubu semakin dekat, kesadaran Lin Haotian tiba-tiba tenggelam ke dalam lautan spiritualitas dan langsung membuka mata samsaranya. Ledakan. Saat mata samsara diaktifkan, pupil mata Lin Haotian mulai berputar aneh, dan gelombang energi tak terlihat tiba-tiba menyebar. Ketika tatapan Raja Kadal Petir bertemu dengan pusaran hitam putih aneh di mata Lin Haotian, tatapan matanya yang ganas membeku, dan jiwanya seakan ditelan olehnya. Binatang besar yang awalnya berlari maju tiba-tiba melambat sedikit. Meskipun tampak tenang di permukaan, dunia spiritualnya tiba-tiba mengalami perubahan luar biasa. Dalam ilusi, ini adalah gua lembab dengan puluhan telur hewan bertumpuk di dalam lubang, berkelap-kelip dengan kilat di mana-mana. Engah, seekor kadal kecil tiba-tiba keluar dari cangkangnya, badannya ditutupi sisik ungu yang lebat. Namun, kadal kecil yang baru lahir itu merangkak ke arah telur hewan yang belum menetas di dekatnya, membuka mulutnya dan menggigitnya, menelan semua larutan nutrisi di dalamnya. Dengan cara ini, ia mengandalkan aturan bertahan hidup ini untuk menjadi semakin kuat di hutan. Hingga kini ia tumbuh menjadi raja kelompok kadal guntur.
Tak lama kemudian, entah mengapa ia kembali ke tahap telur binatang. Meski awalnya sama, pengalamannya benar-benar berbeda. Sebelum menetas, nutrisi dalam telur ditelan oleh jenisnya yang lain. Adegan demi adegan berkelebat cepat di dunia spiritual Raja Kadal Petir, merangsang jiwanya dan perlahan-lahan kehilangan dirinya. Tepat saat pandangan Raja Kadal Guntur mulai tumpul, harimau sisik api sudah menerkam ke depan dan menggigit lehernya dengan mulutnya. Harimau sisik api memiliki mulut penuh taring yang panjang dan tajam. Gigitan itu langsung membuat Raja Kadal Petir kembali sadar karena kesakitan. Mengaum. Pada saat itu, ia mengeluarkan raungan panik, cahaya listrik menyambar di sekujur badannya, dan tiba-tiba sebuah kekuatan guntur yang sangat dahsyat meledak. Tiba-tiba, lengkungan petir berwarna ungu tua berderak dan menyebar dengan ganas ke arah harimau bersisik api. Di bawah erosi guntur, badan harimau sisik api bergetar dan dengan cepat membuka mulutnya. Desir, tetapi pada saat ini, cahaya dingin melintas. Pedang pemakan naga di tangan Lin Haotian menebas leher Raja Kadal Guntur dengan ganas. Badannya ditutupi sisik setebal besi, dan senjata biasa tidak dapat melukainya sama sekali. Akan tetapi, meskipun pedang pemakan naga adalah pedang yang patah, pedang itu masih cukup tajam untuk membunuh seekor naga iblis sekalipun. Oleh karena itu, dengan serangan pedang ini, Raja Kadal Guntur langsung terpenggal. Tertawa, saat kepala kadal itu jatuh ke tanah, darah merah dan panas menyembur keluar dari luka di lehernya seperti air mancur. Mengaum, saat Raja Kadal Mahtei, Kadal Guntur di lorong itu begitu ketakutan hingga mereka mundur satu demi satu. Lalu binatang buas itu mengeluarkan raungan memilukan dan berbalik untuk melarikan diri. Suara mendesing. Sebuah bayangan putih lewat, Xiao Bei menerkam kepala Raja Kadal, menusukkan cakarnya, dan segera menggali inti binatang. Inti binatang itu menyambar petir kemana-mana. Ukurannya kira-kira sebesar kepalan tangan dan mengandung energi guntur yang sangat mengerikan. Xiao Bei melemparkannya ke mulutnya tanpa berpikir dan menelannya. Seketika, Xiao Bei bersendawa, dan gas yang dihembuskannya bercampur dengan jejak petir. Inti binatang petir sungguh hebat. Merasakan kekuatan guntur yang melonjak di badannya, Xiao Bei menggigil seluruh badannya, merasa sangat segar. Lin Haotian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Gerakan anak ini cukup terampil. Hanya dalam sekejap mata, dia telah melahap inti binatang guntur dari monster tingkat 9. Dia bahkan tidak memikirkan fakta bahwa dalam 2 tahun terakhir, dia hampir menghabiskan semua uang dalam cincin penyimpanannya. Seharusnya ia berbakti kepada orang tua dan memberikan inti binatang itu kepada dirinya sendiri lalu menjualnya untuk mendapatkan uang. Lin Haotian tidak mempermasalahkan hal ini sama sekali. Dia segera mengarahkan kekuatan mentalnya ke mahiat Raja Kadal Guntur dan menaruhnya ke dalam cincin penyimpanannya. Makanan berkualitas tinggi semacam ini tidak dapat disia-siakan. Bos, apakah Anda punya pakaian yang bisa saya ganti? Pada saat ini, Xiao Bei berjalan di depan Lin Haotian, menarik pakaiannya yang compang camping, dan mulai memperhatikan citranya. Hilang. Lin Haotian memeriksa cincin penyimpanan itu, lalu menatap Xiao Bei di depannya yang tingginya hampir sama dengannya, lalu tersenyum tipis, "Aku masih punya satu set pakaian yang kamu pakai waktu kamu masih kecil, tapi dengan bentuk badanmu saat ini, kamu sama sekali tidak bisa memakainya." Mendengar ini, Xiao Bei menyeringai, "Ini mudah." Saat suara itu jatuh, tanduk di dahi Xiao Bei tiba-tiba memancarkan rune, melepaskan fluktuasi energi yang tidak jelas. Segera setelah itu, badan Xiao Bei mulai menyusut hingga seukuran monyet. Melihat ini, Lin Haotian sedikit terkejut. Jelas, tidak seorang pun menyangka bahwa Xiao Bei memiliki kemampuan untuk menyusut dengan mudah. Keterampilan ini sangat efektif untuk menyembunyikan diri. Awalnya, dia masih memiliki beberapa kekhawatiran. Dengan perawakan Xiao Bei yang tinggi saat ini, bagaimana dia akan menjelaskan dan menampungnya jika dia mengikutinya ke Akademi Tianyan? Sekarang ini pastinya telah memecahkan masalahnya, dan saya masih bisa memelihara kera putih kecil itu. Aku masih menyukaimu seperti ini. Di masa depan, kecuali ada keadaan darurat, jangan ungkapkan identitas aslimu. Apakah kamu mengerti? Lin Haotian menundukkan kepalanya menatap Xiao Bei dan memberi instruksi sambil tersenyum tipis. Bos, saya mengerti. Xiao Bei menyeringai dan mengangguk tanpa ragu. Seiring pertumbuhannya dalam beberapa tahun terakhir, ia menjadi lebih berhati-hati dan sadar akan bahaya masyarakat manusia.
Oleh karena itu, cara terbaik untuk melindungi diri sendiri adalah dengan menyembunyikan diri. Dengan cara ini, Xiao Bai mengenakan topi bulu, mengikuti Lin Haotian dan meninggialkan makam kuno. 2 tahun penuh telah berlalu, dan Lin Haotian tidak lagi tega berlatih di pegunungan Warcraft. Setelah berjalan keluar dari makam kuno, dia menunggangi harimau bersisik api dan berubah menjadi seberkas api, menyerbu ke arah pinggiran gunung dengan kecepatan yang sangat cepat. Bersambung.